Baik, dengan berakhirnya sesi foto bersama, maka berakhir pula rangkaian pembukaan pada siang hari ini. Selanjutnya kita akan masuk ke acara inti, yaitu pelatihan desain penelitian kuantitatif dan kualitatif yang akan dipandu oleh moderator kita, Ibu Kusumasari Himadayanti, MSI. Kepada Ibu Sari dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Lukmawati atas kesempatannya. Dr. Aulia, saya persilahkan waktunya Ibu. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Fakultas Psikologi UIN Raden Fatah Palembang, kepada Ibu Dekan, lalu kemudian Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 2, Wakil Dekan 3, Kabak TU, lalu kemudian Kaprodi, Sekprodi, dan Bapak Ibu, dosen, serta karyawan, dan yang teristimewa sekali adalah mahasiswa-mahasiswi dari Fakultas Psikologi UIN Raden Fatah Palembang. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini kita masih berkumpul, diberi nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita diselamatkan dari berbagai macam bencana di laut, di darat, ataupun di udara, dan kita masih diberi nikmat keselamatan, Bapak dan Ibu semuanya. Setelah 2 hari kemarin kita mengadakan pelatihan, dan hari ini kita juga berkumpul bersama, ini belajar bersama terkait dengan metodologi penelitian, khususnya di desain penelitian kuantitatif dan kualitatif. Dari Mbak. Bapak dan Ibu semuanya, saya mohon izin untuk share screen dulu ya. Baru gatal. Sebelumnya, apakah suara saya bisa diterima dengan baik di Zoom meeting? Cukup jelas, Bu. Jelas, Bu. Mohon izin, Bapak dan Ibu semuanya. Sebelah kiri hilang dia. Sebetulnya kalau ngomongin tentang metodologi penelitian, desain penelitian itu satu desain saja, itu sebetulnya bisa 1 kali pertemuan. Tapi ini desain penelitian kuanti-kuali. 2 metode penelitian yang sama besarnya, iya, digabung menjadi 1, Ini sebetulnya ada 1 lagi mixed method, tapi enggak. Jadi kalau kita berbicara tentang penelitian, baik penelitian kuantitatif ataupun kualitatif, itu memiliki memang 2 pendekatan yang berbeda. 1 pendekatan fenomenologis, itu khususnya dalam konteks pendekatan kualitatif, sementara yang satunya adalah positivistik, itu untuk pendekatan kuantitatif. Dan kalau kita berbicara dalam konteks penelitian, ada penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif, maka keduanya itu yang paling mudah untuk dibedakan adalah yang satu itu datanya berupa skor ataupun angka, sementara yang satunya berupa deskripsi ataupun uraian. Kalau ada di antara rekan-rekan yang biasanya, tanda kutip nggak suka dalam konteks statistik, itu biasanya larinya ke konteks kualitatif atau penelitian yang maunya itu tidak menyentuh area statistik. Nah, sementara buat teman-teman sendiri yang tertarik dengan angka, biasanya mereka akan cenderung atau condong memilih pendekatan kuantitatif, teman-teman semuanya. Namun sebetulnya itu adalah cara yang tidak tepat untuk memilih desain penelitian hanya karena faktor kelemahan yang kita miliki, gitu ya. Karena apa? Karena sebetulnya ketika kita melakukan suatu riset itu kan sebetulnya dilakukan ataupun dilaksanakan konteksnya pada dasarnya itu adalah untuk mengatasi problem ataupun permasalahan. Dan problem ataupun permasalahan yang ada di dalam topik ataupun kancah penelitian kita itu nanti akan dikembalikan lagi kepada si peneliti. Desainnya itu muncul itu ketika kita tahu permasalahannya itu seperti apa, gitu, rekan-rekan semuanya. Oke, silakan Pak. Nah, saya akan lanjut, gitu ya. Kalau kita berbicara dalam konteks penelitian kuantitatif, maka secara umum penelitian kuantitatif itu dibagi menjadi 2, penelitian eksperimen dan non-eksperimen. Lalu kemudian kalau kita berbicara dalam konteks penelitian eksperimen, maka hal yang paling penting yang membedakan antara penelitian eksperimen dengan penelitian lainnya itu adalah di variabel bebasnya. Itu yang paling gampang sekali untuk kita pahami ya rekan-rekan semuanya. Kenapa kok di variabel bebas? Karena dalam konteks penelitian eksperimen, di variabel bebas itu mengandung muatan manipulasi. Nah, tapi jangan dibayangkan yang dikatakan dengan manipulasi itu adalah sesuatu yang memang kita dengan sengaja untuk memanipulasi data. Bukan seperti itu maksudnya, gitu ya.
Jadi dalam konteks ini manipulasi itu adalah suatu bentuk pengkondisian atau bentuk perlakuan. Kata lainnya kita suka istilahkan itu dengan intervensi ataupun treatment. Nah, monggo nanti treatment ataupun intervensinya dalam bentuk seperti apa itu nanti kembali lagi kepada desain dari sebuah penelitian eksperimen yang akan kita gunakan nantinya. Nah, namun dalam hal ini terkait dengan variabel tergantung, maka di dalam variabel tergantung penelitian eksperimen itu tetap dilakukan pengukuran. Jadi yang membedakan penelitian eksperimen dengan penelitian non-eksperimen itu poin utamanya salah satunya yang paling penting adalah di variabel bebasnya, khususnya untuk rekan-rekan mahasiswa. Karena kalau dosen tuh nggak usah disampaikan lagi, udah pasti kita tahu gitu ya. Nah, oleh karena itu dalam penelitian eksperimen seorang peneliti biasanya ingin melihat apakah manipulasi ataupun variabel bebas yang mereka desain, yang mereka bentuk dalam suatu bentuk pengkondisian tertentu, itu memiliki efek yang akan mampu mengubah perilaku, sikap, persepsi, atau apapun lah yang diukur dalam konteks variabel tergantungnya. Karena harapan dari peneliti eksperimen bahwa variabel bebas ini akan membawa efektivitas atau membawa perubahan bagi objek yang dikaji, yaitu dalam hal ini adalah di variabel tergantungnya. Oke, jadi kalau kita ngomongin tentang manipulasi dalam konteks ilmu psikologi itu bisa dilakukan dengan bentuk konseling. Konseling itu bisa dengan menggunakan konseling individu, konseling kelompok, pelatihan pun banyak jenisnya. Lalu kemudian ada terapi, lalu kemudian ada diskusi dan lain sebagainya, rekan-rekan semuanya. Oh ya, ini kalau seandainya ada yang ingin tanya, mungkin bisa langsung chat di di room chat ya. Lalu kemudian kalau Bapak Ibu mungkin yang ada di ruangan ini juga bisa langsung mengacung saja gitu ya. Oke, lalu kemudian sebetulnya di dalam penelitian eksperimen sendiri itu ada banyak jenis, setidaknya ada 3 bentuk dari penelitian eksperimen. Ada pra-eksperimen, ada eksperimen kuasi, dan ada eksperimen murni. Gitu ya. Namun dalam hal ini, kalau pra-eksperimen itu sendiri banyak tokoh itu mengatakan bahwa itu bukan masuk kategori penelitian eksperimen. Sehingga banyak kita mengklasifikasikan jenis dari penelitian eksperimen itu hanya 2, yaitu kuasi eksperimen dan true eksperimen atau eksperimen murni. Nah, lalu kemudian apa yang membedakan eksperimen murni itu dengan eksperimen kuasi atau eksperimen semu tadi gitu? Sebetulnya ada 4 secara khusus itu yang membedakan antara penelitian eksperimen murni dengan eksperimen semu atau kuasi eksperimen. Yang pertama itu dari manipulasi tentu saja. Karena dalam hal ini, dalam konteks penelitian apapun, baik eksperimen kuasi ataupun eksperimen murni, harus ada manipulasinya, itu pertama. Namun demikian, yang kedua ini yang membedakan biasanya. Kalau di dalam eksperimen murni itu harus ada kontrol. Jadi minimal ada 2 kelompok, yaitu yang satu sebagai kelompok eksperimen, yang satunya lagi itu sebagai kelompok kontrol. Sementara kalau dalam penelitian eksperimen kuasi, maka boleh saja si kelompok kedua atau kelompok kontrol itu nggak ada gitu. Jadi si kelompok eksperimen itu adalah satu-satunya kelompok yang diteliti, sehingga manipulasi itu hanya diberikan kepadanya saja. Nah, kalau di eksperimen murni itu harus minimal setidaknya ada 2 kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan ada kelompok pembanding, yaitu sebagai kelompok kontrolnya. Nah, lalu kemudian yang ketiga itu terkait dengan extraneous variable. Jadi di dalam konteks penelitian eksperimen, khususnya di eksperimen murni, tentu saja faktor-faktor yang berpeluang ataupun yang berkesempatan untuk mempengaruhi variabel tergantung, itu kita coba untuk kendalikan dengan sedemikian rupa. Jadi dalam hal ini, kita harus telaah dulu untuk menentukan siapa saja atau apa saja atau kegiatan apa saja yang itu kemungkinan akan berpengaruh terhadap variabel tergantung kita. Contoh misalnya, ternyata yang mempengaruhi prestasi belajar itu ada motivasi, ada intelijensi, ada bakat, lalu kemudian ada minat seseorang, misalnya setidaknya ada 4. Lalu kemudian dalam hal ini kita hanya mengambil motivasi saja untuk kita jadikan sebagai variabel bebas kita. Dalam hal ini kita gunakan motivasi itu untuk kita kemas dalam bentuk training, gitu ya. Jadi dalam bentuk training ini kita buat misalnya achievement motivation training. Sementara bakat sendiri, intelijensi, minat itu tidak kita kontrol.
Nah, kalau kita tidak kontrol, maka kecenderungan dari extraneous variable atau variabel-variabel yang kita tidak ikat ini, itu tentu saja akan berpeluang besar untuk mempengaruhi hasil penelitian kita. Nah, di dalam penelitian eksperimen diupayakan dengan sedemikian rupa, gitu ya, bahwa si 3 variabel lagi ini diikat ataupun dikendalikan. Contoh, misalnya, intelijensi kita ukur dulu. Intelijensi diukur, lalu kemudian kita pilih yang memang memiliki kategori misalnya intelijensinya itu setidaknya rata-rata, tidak boleh di atas rata-rata, misalnya seperti itu. Atau ya tergantung dari peneliti, akan diambil misalnya yang intelijensinya tinggi semua karena ternyata ini adalah anak-anak yang memiliki kemampuan kognitif tinggi tapi prestasi belajarnya rendah, misalnya seperti itu. Sehingga mereka itu yang dilibatkan di dalam penelitian karakteristiknya adalah yang sama. Jadi sama-sama memiliki kemampuan kognitif atau dalam hal ini adalah intelijensinya itu adalah yang sama tingginya. Tidak boleh campur, misalnya ada yang rendah, ada yang sedang, misalnya seperti itu. Lalu kemudian bakatnya. Karena ternyata di dalam penelitian kita itu khususnya yang akan diangkat adalah prestasi belajar, dalam hal ini adalah matematika. Jadi kita ambil mereka yang bakatnya itu di numerik misalnya gitu. Jadi kemampuan bakat numerik yang tinggi. Jadi kalau seandainya ada di antara rekan-rekan yang akan kita libatkan di dalam penelitian nantinya misalnya memiliki kemampuan bakatnya itu dari sisi numeriknya rendah, kita tidak libatkan. Atau sebaliknya, kita akan pilih anak-anak yang memang memiliki latar belakang bakat numeriknya itu rendah gitu misalnya. Sementara yang tinggi kita tidak libatkan. Artinya itu kita sudah melakukan pengontrolan dalam konteks populasinya. Nah, sementara misalnya minat sendiri. Jadi karena yang diteliti ini misalnya adalah anak IPA gitu, maka dalam hal ini yang mereka itu memang minatnya ke kelas IPA. Sementara mereka yang duduk di kelas IPA tapi mereka itu tidak berminat di kelas IPA, melainkan mereka sebenarnya mungkin minatnya ke IPS, maka itu tidak kita libatkan di dalam penelitian kita. Itu misalnya. Nah, oleh karena itu, dengan adanya proses pengendalian dengan sedemikian ketatnya, harapan kita adalah ketika pun ada nanti pengaruh dari atau efektif si achievement motivation training ini berpengaruh terhadap peningkatan prestasi belajar matematika di dalam penelitian kita, itu kita memang yakin bahwa itu adalah kontribusi dari si variabel bebas kita, yaitu AMT kita. Bukan karena ada faktor extraneous variable. Demikian ya, rekan-rekan semuanya. Nah, lalu kemudian yang terakhir adalah random assignment. Jadi random assignment ini adalah cara si peneliti untuk mengelompokkan ada kelompok eksperimen dan ada kelompok kontrol. Misalnya begini, kita ingin melakukan pembagian. Ada 20 orang yang sudah terseleksi di antara karakteristik populasi yang sudah kita tetapkan tadi. Nah, 20 orang yang sudah memiliki karakteristik populasi yang tadi karena mereka sudah homogen, maka tinggal kita kelompokkan ke kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Inilah yang dikatakan dengan random assignment. Jadi dalam hal ini kita sebagai seorang peneliti akan melakukan pengundian ataupun referenduman gitu ya kepada calon-calon partisipan ataupun subjek penelitian kita untuk kita pilah mereka dan kita pilih mana yang akan masuk ke kelompok eksperimen dan mana ke kelompok kontrol. Bisa dengan undian yang sangat sederhana dalam hal ini, yaitu kita tulis namanya, lalu kemudian kita undi seperti kalau kita arisan gitu ya teman-teman semuanya, atau bisa juga kita buat nomor dari 1 sampai dengan 20, lalu kemudian kita menggunakan seleksi komputer, atau kita pilih nomor ganjil-ganjil semuanya untuk kita kelompokkan sebagai eksperimen, kelompok yang genap-genap semua sebagai kelompok kontrol misalnya, atau seperti model yang paling sulit sekalipun ya silahkan saja gitu ya. Itu cara untuk melakukan proses perendeman untuk memasukkan si calon partisipan kita ke dalam 2 kelompok minimal tadi. Lalu kemudian kalau misalnya ada yang tanya, apakah boleh penelitian eksperimen itu dilakukan dengan lebih dari 1 kelompok eksperimen dan lebih dari 1 kelompok kontrol? Jawabannya boleh, gitu ya. Tapi minimal dikatakan penelitian eksperimen itu minimal ada 1 kelompok. Nah, kalau udah 1 kelompok berarti ini masuknya ke eksperimen yang kuasi. Karena apa? Karena dia tidak punya kelompok pembanding yaitu kelompok sebagai kelompok kontrol. Tapi kalau seandainya kita mau pakai eksperimen murni, maka setidaknya dia ada kontrol, lalu kemudian ada random assignment. Itu paling tidak seperti itu ya, rekan-rekan semuanya. Oke, sebetulnya kalau seandainya kita ngomongin tentang eksperimen, desain dari eksperimen itu banyak sekali dan saya pikir tidak akan tercover kalau seandainya kita bahas hari ini satu persatu ya, rekan-rekan semuanya.
Jadi rekan-rekan, ini adalah konteks dari penelitian eksperimen deh. Banyak ya, mulai dari post-test only, group design, pretest post-test, control group design, lalu kemudian Solomon group design, gitu misalnya ya. Jadi pretest post-test only, lalu kemudian post-test only gitu ya. Jadi tergantung dari rekan-rekan semuanya akan menggunakan yang mana. Dan ketika menggunakan ataupun untuk menentukan, saya misalnya akan membuat desain penelitian eksperimen saya itu menjadi eksperimen murni. Artinya apa? Keempat hal ini rekan-rekan semuanya harus terpenuhi dengan baik. Nah, jangan lupa juga bahwa ketika kita ingin mendesain suatu bentuk penelitian yang perlu dipikirkan oleh rekan-rekan mahasiswa itu, apakah kita punya waktu yang cukup gitu ya. Kalau kita punya waktu yang cukup, maka mungkin saja desain dari manipulasinya itu bisa beberapa kali treatment ataupun beberapa kali intervensi gitu ya. Kalau seandainya kita memiliki jumlah populasi yang besar, artinya kita bisa fasilitasi untuk membuat kelompok itu lebih dari satu. Tapi kalau seandainya jumlah populasinya kecil, dalam hal ini tidak memungkinkan kita untuk membagi menjadi lebih dari satu kelompok gitu, maka ya kita mau nggak mau harus menggunakan quasi eksperimen gitu ya. Jadi tidak bisa menggunakan kontrol. Artinya random assignment pun tidak perlu terpenuhi. Karena apa? Karena mau nggak mau orang-orang itu juga yang akan dijadikan sebagai kelompok eksperimen tanpa kelompok pembanding. Misalnya seperti itu. Tapi kalau seandainya kita memiliki jumlah populasi yang besar, lalu kemudian kita paham siapa saja orang-orang yang bisa kita random, maka perlu kita lakukan itu dan kita bisa arahkan desain dari penelitian eksperimen kita masuk ke eksperimen murni. Begitu ya semuanya. Oke, lalu kemudian ini adalah desain penelitian non-eksperimen. Nah, berbicara tentang desain penelitian non-eksperimen. Sebetulnya ada 3 gitu ya, secara umum desain dari penelitian eksperimen. Non-eksperimen, yaitu penelitian survei, penelitian korelasi, dan penelitian ex post facto. Yang dikatakan dengan Yang dikatakan dengan penelitian survei itu, mohon diingat-ingat ya rekan-rekan, ini sebetulnya terkait dengan teknik pengumpulan data. Jadi banyak mahasiswa itu yang kecelek gitu ya, atau yang bingung membedakan antara ini metodenya itu, desainnya itu lebih ke survei, ke korelasi, atau ex post facto. Mereka kadang-kadang nggak paham gitu. Karena apa? Karena mereka bingung sendiri. Padahal sebetulnya kalau survei itu paling gampang, karena survei itu terkait dengan teknik pengambilan data. Terima kasih Pak. Jadi survei itu lebih kepada tekniknya. Bahwa penelitian rekan-rekan itu misalnya judulnya ingin melihat hubungan. Jadi konteks judulnya misalnya hubungan antara motivasi belajar dengan prestasi belajar misalnya. Itu boleh saja, tapi disurveikan gitu untuk pengambilan datanya. Nah, bahwa penelitian itu masuk ke jenis penelitian yang desainnya korelasi, betul. Tapi teknik pengambilan datanya dengan menggunakan survei itu juga benar gitu. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin menuliskan, jadi yang benar itu yang mana Bu? Boleh dengan menggunakan teknik korelasi karena memang itu untuk melihat hubungan sebab akibat gitu ya misalnya. Tapi dengan teknik survei itu juga bisa dilakukan. Jadi teknik pengumpulan datanya dengan menggunakan survei, tapi metodenya sendiri dengan korelasi. Misalnya seperti itu. Nah, begitu pula kalau kita ingin menggunakan konteks penelitian dengan desain komparasi atau ex post facto study. Jadi itu pun bisa kita surveikan teknik pengumpulan datanya. Jadi jangan, nah kalau yang eksperimen memang benar-benar nggak bisa gitu ya. Karena eksperimen itu kan kita harus kumpulkan orangnya, harus tahu siapa dia gitu ya. Nah itu yang kita kita tidak sarankan untuk melakukan penelitian dengan pengambilan datanya itu menggunakan survei. Jadi sebetulnya kalau survei itu yang digarisbawahi oleh rekan-rekan yang pertama, populasinya harus besar. Nah, Bu, boleh nggak sih kalau seandainya kita melakukan penelitian ke satu tempat tertentu? Ya, jadi kalau seandainya teman-teman misalkan
ingin melakukan penelitian gitu ya ke satu tempat tertentu, itu survei bukan namanya. No, saya tidak katakan itu sebagai teknik desain survei gitu ya, karena survei itu sebetulnya tidak ada batasan gitu. Hampir populasi itu sangat besar sekali. Sementara memang untuk mengcover bahwa penelitian kita agar dapat digeneralisasikan dengan baik, maka sampel pun juga harus besar gitu. Tapi kalau seandainya kita punya anak perusahaan banyak tuh, dari Indonesia Timur sampai dengan Indonesia Barat gitu misalnya. Lalu kemudian kita ambil datanya dari semua perusahaan yang ada itu, bisa dikatakan survei kan? Iya, bisa kalau seperti itu. Karena yang paling penting itu adalah populasinya besar. Jadi misalnya kalau sekarang itu enak banget tuh, ingin melakukan penelitian survei. Seperti rekan-rekan kalau teman-teman skripsi yang kemarin di era 2020 sampai dengan 2022 awal ini, kalau penelitian pakai dengan Bitly ataupun GFORM gitu ya, atau Monkey Survey gitu. Jadi mereka itu tinggal nyebar link gitu ya, lalu kemudian mereka bisa dapetin responden dengan sebanyak mungkin. Nah itu dikatakan survei nggak? Yes, itu survei gitu ya. Jadi kalau survei itu nggak berbatas waktu, nggak berbatas tempat, nggak berbatas wilayah. Gitu. Jadi itu survei. Jadi kalau seandainya kita misalnya gini, penelitian saya arahkan ke satu tempat tertentu, misalnya ke rumah sakit X gitu. Lalu kemudian rumah sakit X itu berarti penelitian kita masuk ke penelitian survei nggak? Enggak, jawabannya enggak. Karena itu kalau saya katakan itu adalah studi kasus. Meskipun di dalam konteks penelitian kuantitatif sendiri itu nggak ada istilah studi kasus, ya. Karena apa? Karena kasusnya itu pasti muncul hanya di tempat tertentu saja gitu. Meskipun mungkin awal fenomenanya deduktif juga dari fenomena yang sifatnya general kita fokuskan pada satu tempat tertentu, misalnya seperti itu. Tapi kalau seandainya populasinya sudah hanya di tempat satu tertentu, lalu kemudian sampelnya juga dari sana, itu bukan survei. Tapi misalnya begini, fenomena yang kita lihat itu sifatnya general, lalu kemudian kita mengambil beberapa sekolah sebagai sampelnya. Sementara populasinya itu adalah sekolah SMA yang ada di Indonesia. Sekolah SMA yang ada di Indonesia artinya ini misalnya peserta didik atau siswa di sekolah SMA misalnya. Nah, tapi yang menjadi sampel kita itu hanya beberapa kota besar. Itu survei Bu, itu masuk kategori survei. Kenapa? Karena populasinya besar. Jadi bisa diidentifikasi ya rekan-rekan semuanya. Nah, lalu kemudian yang berikutnya adalah penelitian korelasional. Penelitian korelasional itu ini menunjuk pada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara variabel bebas dengan variabel tergantung. Jadi penelitian korelasional itu adalah penelitian di mana kita ingin mengetahui ada nggak sih sebetulnya hubungan antara variabel X dengan variabel Y. Kenapa kok saya katakan sebagai variabel X dan Y? Identifikasi selama ini biasanya X itu sebagai variabel bebas, Y itu sebagai variabel tergantung. Boleh nggak saya ubah Bu? Boleh. Jadi yang dihafal jangan XY-nya ya teman-teman semuanya. Tapi konsepnya itu adalah variabel bebas dan variabel tergantungnya. Itu minimal. Nah, karena ini kan untuk mahasiswa S1 ya, jadi saya tidak perlu ngomongin tentang observe variable gitu ya. Karena seperti di SEM ataupun di PLS ya, rekan-rekan semuanya. Nah, jadi ada variabel bebas, lalu kemudian ada variabel tergantung. Dan ini kita ingin lihat, dia ada hubungan nggak sih gitu loh. Nah, kalau seandainya kita ingin melakukan penelitian terkait dengan satu variabel bebas dengan satu variabel tergantung, ini adalah dikatakan sebagai korelasi yang sifatnya itu korelasi sederhana, gitu ya. Nah, di dalam penelitian korelasi, gitu ya, mungkin saya nggak tahu apakah rekan-rekan tapi saya yakin gitu ya, mungkin di mata kuliah statistik juga sudah pernah dibahas ataupun di metodologi penelitian juga sudah pernah dibahas gitu ya, bahwa ketika kita berbicara dalam konteks korelasi maka di sini akan ada studi korelasi yang sifatnya nanti korelasi positif, korelasi negatif dan tidak ada korelasi. Apa maksud dari korelasi positif, korelasi negatif dan tidak ada korelasi? Jadi kalau korelasi positif itu artinya ketika variabel bebas itu naik atau tinggi, maka akan diikuti dengan kenaikan pada variabel tergantungnya. Contoh misalnya begini. Ketika seseorang itu memiliki motivasi kerja yang tinggi, maka akan diikuti dengan kinerja yang juga tinggi di variabel tergantungnya. Sebaliknya, yang dikatakan dengan korelasi positif itu juga adalah ketika variabel bebasnya turun atau ketika variabel bebasnya rendah, maka ini juga akan diikuti dengan penurunan atau rendahnya variabel tergantung.
Contoh, semakin kecil rasa cinta seseorang terhadap pasangannya, maka gitu ya kecenderungan untuk terjadinya perceraian itu juga akan semakin salah itu yang negatif itu. Sorry. Semakin kecil rasa cinta seseorang terhadap pasangannya, maka kecenderungan seseorang itu akan menderita gitu ya, itu juga akan semakin itu negatif itu contohnya. Sorry, nah ini aja nih. Hah? Oh, semakin kecil rasa bahagia gitu ya. Oke, benar. Semakin kecil rasa cinta seseorang terhadap pasangan, maka akan semakin kecil juga perasaan bahagia seseorang dalam menjalani rumah tangga. Misalnya seperti itu. Atau semakin besar rasa cinta seseorang terhadap pekerjaan, maka kinerja juga akan semakin tinggi. Dan semakin kecil rasa cinta seseorang terhadap pekerjaan, maka kinerja seseorang itu akan semakin rendah. Itu korelasi positif ya. Jadi semakin tinggi variabel bebas akan diikuti semakin tinggi variabel tergantung. Sebaliknya, semakin rendah variabel tergantung akan semakin rendah variabel bebas akan diikuti dengan semakin rendah variabel tergantung, gitu ya. Oke, lalu kemudian korelasi negatif. Nah, korelasi negatif itu berbeda dengan korelasi positif. Kalau korelasi positif tadi, semakin tinggi variabel bebas akan diikuti dengan semakin tinggi variabel tergantung. Sebaliknya, semakin rendah variabel bebas akan diikuti dengan semakin rendah variabel tergantung. Kalau di korelasi negatif, semakin tinggi variabel bebas, maka akan diikuti dengan rendahnya variabel tergantung. Contoh tadi misalnya, semakin tinggi rasa cinta seseorang terhadap pasangan, maka kecenderungan untuk terjadinya perpisahan itu akan semakin rendah, gitu ya. Nah, sebaliknya, semakin rendah rasa cinta seseorang terhadap pasangan, maka peluang untuk terjadinya perceraian itu akan semakin tinggi. Misalnya seperti itu. Atau semakin rendah kontrol diri, maka perilaku agresif itu akan semakin tinggi. Semakin tinggi tingkat stres seseorang terhadap pekerjaan, maka kecenderungan untuk turunnya kinerja, maka juga akan semakin rendah. Gitu ya. Oke. Nah, lalu kemudian tidak ada korelasi. Nah, ngomongin tidak ada korelasi, ini menunjukkan. Nah, ngomongin tentang tidak ada korelasi, maka ini ngomongin bahwa tidak ada hubungan gitu ya antara variabel bebas itu dengan variabel tergantung, Mbak Mas, gitu ya. Nah, tapi di dalam konteks penelitian ilmu psikologi jarang sekali kita akan menggunakan statement gitu ya, itu tidak ada korelasi atau dikatakan hipotesisnya nol gitu misalnya. Ya, bahwa tidak ada hubungan antara cinta dengan misalnya kebahagiaan. Hampir jarang sekali kita temukan seperti itu. Jadi pada umumnya adalah ketika kita bikin hipotesis itu ada hubungan antara cinta dengan kebahagiaan. Misalnya seperti itu ya. Jadi entah nanti korelasinya positif atau negatif kembali lagi kepada teori kalau gitu ya. Oke, nah berikutnya saya lanjut. Ini adalah macam-macam dari penelitian korelasional atau penelitian hubungan, gitu ya. Yang pertama itu studi hubungan. Studi hubungan dalam hal ini adalah korelasi yang sifatnya sederhana. Lalu kemudian studi prediksi. Dan yang ketiga itu adalah korelasi multivariat atau yang tidak sederhana, gitu ya. Ini yang bertolak belakang dengan hubungan yang sifatnya sederhana atau korelasi yang sederhana. Mbak Aulia udah pegang-pegang kepalanya, sudah mumet kok dengerin. Oke. Ya. Sekarang ngomongin tentang studi hubungan atau korelasi yang sifatnya sederhana ya. Jadi kalau kita ngomongin tentang korelasi yang sifatnya sederhana, itu cukup kita bayangin satu aja variabel bebasnya. Lalu kemudian variabel tergantungnya juga satu doang gitu ya. Nah, kita ingin lihat bagaimana sih hubungan antar keduanya. Nah, ketika kita ngomongin tentang studi hubungan ya, Mas dan Mbak semuanya, ini hubungannya bisa kausalitas, bisa saling mempengaruhi. Si bebas bisa mempengaruhi si tergantung, sebetulnya si tergantung juga bisa mempengaruhi si bebas gitu loh. Beda nanti yang dengan studi prediktif ya, studi prediksi. Nah, jadi kalau seandainya hubungannya udah kausalitas, bisa saja di antara keduanya itu berpeluang untuk menjadi variabel bebas ataupun variabel tergantung. Tapi ingat-ingat, ketika rekan-rekan sudah memutuskan, misalnya variabel S gitu ya, itu sebagai variabel bebasnya. Si S ini nggak boleh lagi sebagai variabel tergantung gitu loh. Dalam konteks penelitian ya rekan-rekan, tentu si variabel tergantung itu harus hal yang berbeda gitu ya. Jadi kalau seandainya kita ngomongin tadi misalnya
motivasi itu bisa nggak sih Bu mempengaruhi prestasi belajar? Bisa. Tapi bisa nggak prestasi belajar yang tinggi itu juga mempengaruhi prestasi belajar, motivasi belajar seseorang? Juga bisa gitu loh. Mereka tuh hubungannya bisa kausalitas. Namun dalam konteks penelitian Anda nggak boleh kita jadi ambigu. Harus disebutkan dengan jelas mana yang sebagai ataupun yang berfungsi sebagai variabel bebas, mana yang dia berfungsi itu sebagai variabel tergantung. Gitu ya. Makanya ketika kita melakukan penelitian itu ada identifikasi variabel gitu ya, atau ada definisi operasional variabelnya juga nanti untuk kita tahu, untuk kita pastikan bahwa oh ini sebagai variabel bebas, oh ini sebagai variabel tergantung, sehingga kita sendiri sebagai penulis nggak bingung dan yang membaca apalagi begitu ya. Oke, kalau kita ngomongin tentang studi korelasi yang sifat hubungannya sederhana, maka tadi seperti saya sampaikan, jadi cukup satu variabel bebas dan pasangannya adalah satu variabel tergantung. Contoh di sini adalah hubungan antara interpersonal relationship dengan komitmen organisasi. Misalnya seperti itu. Jadi kita itu ingin melihat bagaimana sih hubungan antara interpersonal relationship ketika dengan komitmen organisasi. Apakah orang-orang yang memiliki interpersonal relationship yang bagus, dia pun akan memiliki komitmen organisasi yang bagus juga gitu misalnya, atau yang tinggi juga gitu loh. Atau sebaliknya gitu ya. Ketika interpersonal relationship seseorang itu jelek gitu ya, atau tidak bagus, apakah komitmen organisasinya juga akan tidak bagus gitu misalnya. Nah, biasanya teknik analisis data untuk dengan satu variabel bebas dan satu variabel tergantung ini itu cukup dengan menggunakan korelasi product moment. Dan kalau Anda menggunakan statistik parametrik, maka korelasi product moment-nya tentu saja akan menggunakan dengan person gitu ya. Jadi korelasi product moment person gitu. Sementara kalau seandainya Anda khawatir bahwa nanti uji normalitasnya nggak normal gitu misalnya, atau dia tidak linier gitu misalnya, maka ini nanti akan menggunakan korelasi product moment dari si Spearman begitu ya. Oke, sampai di sini kira-kira ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan ini sudah sangat paham atau sebaliknya? Ya, semoga sudah sangat paham ya, Mbak-mbak dan Mas-mas semuanya. Oke, baik. Selanjutnya, ini adalah studi prediksi. Studi prediksi ini biasanya juga diistilahkan dengan studi pengaruh, gitu ya, atau peranan dari variabel bebas terhadap variabel tergantung. Jadi studi prediksi ini biasanya kita ingin melihat apakah si variabel bebas ini adalah prediktor, gitu ya, terhadap variabel tergantungnya kita. Jadi nggak bisa kalau yang tadi itu ya, kalau yang di studi hubungan itu dia hubungannya bisa timbal balik ya, tapi kalau studi pengaruh ataupun studi prediksi ini nggak bisa. Jadi hanya memang variabel bebas aja yang berpengaruh terhadap variabel tergantung. Variabel tergantung itu nggak bisa berpengaruh terhadap variabel bebas gitu ya. Oke, dalam hal ini contoh yang apa namanya, kita misalnya ini nanti akan beda ya dengan penelitian yang eksperimen ya. Kalau penelitian eksperimen itu kita juga ingin melihat pengaruh gitu dari variabel bebas kepada variabel tergantung. Dan analisis yang biasanya digunakan itu adalah analisis varians gitu ya. Karena apa? Karena data yang kita miliki kalau di dalam eksperimen itu kan di variabel bebasnya itu sebagai data nominal gitu ya. Sementara kalau di variabel bebas dengan studi prediksi ini itu datanya itu adalah rasio, ordinal ataupun interval gitu ya. Jadi misalnya peranan cinta pekerjaan, artinya apa? Itu tetap dilakukan pengukuran, nggak bisa misalnya jenis kelamin misalnya. Jadi di sini misalnya peranan cinta pekerjaan terhadap keterikatan kerja. Kita ingin lihat sebetulnya ketika seseorang itu memiliki cinta terhadap ketika seseorang itu mencintai pekerjaannya gitu ya, apakah ini akan berpengaruh terhadap keterikatan dia dengan pekerjaannya atau tidak gitu. Nah, asumsinya adalah ketika si cinta ini bisa berpengaruh terhadap keterikatan kerja seseorang, ya diharapkan pas waktu orang mau meng-hire calon karyawan, ya dites dulu orang-orang dengan menggunakan alat ukur cinta pekerjaan gitu loh. Jadi kalau seandainya kita udah ngerti dia cinta atau enggak dengan pekerjaannya, ya kita bisa seleksi itu atau kita sudah bisa prediksi dari awal bahwa ini dia akan engage dengan pekerjaannya. Oh, ini nggak akan engage dengan pekerjaannya. Itu akan memudahkan kita untuk melakukan sortir. Biasanya kalau dalam konteks rekrut gitu ya, ataupun seleksi karyawan. Misalnya seperti itu. Sama seperti misalnya begini. Kenapa kok ketika perguruan tinggi ingin menerima calon mahasiswa, mereka perlu diseleksi gitu loh. Dan pada umumnya akan menggunakan alat-alat tertentu. Karena apa? Karena alat-alat itu diasumsikan mampu memprediksi keberhasilan seseorang dalam belajar gitu misalnya. Selama ini contoh yang banyak digunakan kalau kita ingin melakukan proses seleksi mahasiswa adalah tes TPA gitu misalnya.
Jadi tes TPA ini kita asumsikan mampu memprediksi keberhasilan si mahasiswa kita dalam belajar. Nah, untuk make sure apakah memang benar bahwa alat tes TPA yang selama ini kita gunakan mampu memprediksi keberhasilan atau tidak, ya sudah, sekarang kita ukur dulu tes TPA-nya dia. Berapa sih hasilnya? Di kemudian hari, di akhir semester kita lihat bagaimana prestasinya. Lalu kemudian kita lihat apakah gitu ya, berdasarkan hasil analisis regresi sederhana ini, gitu misalnya, si TPA ini, hasil skor TPA ini memang terlihat gitu ya, berpengaruh terhadap misalnya prestasi belajar yang dimiliki oleh mahasiswa. Seperti itu, gitu nggih, rekan-rekan semuanya. Karena apa? Karena biasanya kalau dia hanya satu variabel bebas gitu ya dengan satu variabel tergantung, karena ini kan studi prediktif ya. Studi prediksinya itu yang sederhana juga. Jadi dia cukup satu variabel bebas dan satu variabel tergantung, itu cukup dengan menggunakan analisis regresi yang sederhana saja. Tapi kalau seandainya udah lebih dari satu, itu nanti masuk di korelasi multivariat gitu ya. Oke, nah ini catatan saya untuk merimain rekan-rekan gitu ya. Jadi jangan sampai nanti rekan-rekan itu terdistract gitu ya, terdistract dengan informasi dari saya yang terkait dengan hubungan kausalitas dan pengaruh tadi ya rekan-rekan semuanya. Jadi kalau kita konteksnya itu adalah korelasi, ingat-ingat korelasi itu untuk hanya menunjuk hubungan saja. Ya, kalau regresi itu menunjuk pada peranan ataupun pengaruh ya. Dan ketika kita ngomongin tentang analisis regresi, di situ ada nilai R, di situ ada nilai F, di situ ada nilai T. Makanya rekan-rekan juga sudah dikasih ilmu oleh program studi dengan mata kuliah statistik, gitu ya. Jadi pada saat kapan teman-teman membaca nilai R, oh ternyata pada saat saya akan melihat hubungan. Pada saat kapan rekan-rekan ingin melihat pengaruh, oh tidak hanya nilai R, tapi juga ada nilai F-nya misalnya. Atau ketika ada hipotesis minornya gitu ya, maka yang akan dilihat itu adalah nilai beta dan nilai T-nya. Misalnya kalau untuk melihat pengaruh. Jadi bukan korelasi produk momen dari nilai zero atau korelasi parsialnya. Misalnya seperti itu. Nah, ini yang seperti sudah saya sampaikan tadi, bahwa ketika kita ngomongin tentang korelasi, bisa berlaku bolak-balik gitu ya. Contoh misalnya A berhubungan dengan B. Demikian juga B itu bisa berhubungan dengan A. Tapi keduanya itu belum tentu saling mempengaruhi gitu ya. A itu berpengaruh terhadap B, tetapi tidak boleh dikatakan B berpengaruh terhadap A. Itu karena apa? Studinya adalah studi prediksi. Nah, dalam hal ini memang ada sih kalanya gitu ya, dalam analisis lanjut itu bisa dilihat pengaruh itu bolak-balik. Namun biasanya ini dengan menggunakan statistik yang sudah lebih advance, yaitu menggunakan setidaknya PLS atau partial least square atau structure equation model gitu ya, atau SEM yang kita sebut seperti itu. Nah, rekan-rekan karena masih S1 jangan memikirkan itu gitu ya. Itu hanya sedikit aja yang saya singgung gitu ya, tapi jangan sampai memporak-porandakan pikiran teman-teman gitu ya. Oke, sekarang saya mau lanjut lagi. Nah, sekarang adalah korelasi multivariat seperti yang sudah sedikit saya singgung. Regresi berganda ya. Regresi berganda itu di mana kita ingin melihat gitu ya. Jadi ini korelasi juga nih. Tapi korelasinya bukan korelasi yang sifatnya sederhana gitu ya. Kalau korelasi yang sederhana tadi itu kan dengan satu variabel bebas dan satu variabel tergantung doang gitu. Tapi kalau regresi yang berganda gitu ya, korelasi multivariat untuk regresi berganda, si variabel bebas itu harus lebih dari satu, Mas Mbak semuanya. Jadi variabel bebasnya nggak boleh satu kalau kita ingin menggunakan regresi berganda. Sementara kalau korelasi kanonik kebalikannya. Korelasi kanonik itu variabel bebasnya itu satu, sementara variabel tergantungnya lebih dari satu. Jarang kan kita melakukan penelitian dengan model kayak begitu. Ya, karena apa? Satu permasalahan aja di variabel tergantung itu udah mumet gitu loh. Apalagi kalau seandainya variabel tergantungnya lebih dari satu gitu ya. Oke, nah pada umumnya regresi berganda ini digunakan gitu ya ketika kita ingin melihat misalnya ada banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi variabel tergantung kita. Sehingga kita nggak pingin kalau seandainya kita hanya mengambil satu faktor saja, sementara faktor lain tidak diteliti, peluang untuk terjadinya error dari penelitian kita itu terlalu besar misalnya.
Sehingga Anda sebagai mahasiswa sedikit banyak itu misalnya mengambil 2 faktor yang mempengaruhi variabel tergantungnya. Jadi misalnya tadi contoh seperti di awal gitu ya. Faktor yang mempengaruhi prestasi belajar seseorang itu ada intelijensi, motivasi, bakat, lalu kemudian minat. Nah, karena ini bukan penelitian misalnya eksperimen, sehingga semuanya Anda ukur gitu. Namun dalam hal ini kalau seandainya Anda teliti semua keempat-empatnya berat juga gitu misalnya. Sehingga Anda cukup ambil 2 saja. Boleh nggak Bu? Boleh. Ya kalau seandainya lebih dari 2, berarti itu juga namanya regresi berganda. Betul. Jadi tetap aja, kalau si variabel bebasnya itu lebih dari 2, tetap namanya regresi berganda juga gitu ya. Bukan langsung kemudian akhirnya berubah menjadi regresi campuran gitu, enggak gitu ya. Jadi tetap dia namanya regresi berganda. Nah, ketika kita ngomongin tentang regresi berganda, artinya apa? Yang perlu ditanamkan di mindsetnya rekan-rekan bahwa di variabel bebasnya itu harus lebih dari 1 variabel, gitu ya. Sementara di variabel tergantungnya hanya cukup 1 variabel saja. Jadi misalnya hubungan antara motivasi belajar dan minat gitu ya terhadap prestasi belajar matematika gitu misalnya. Jadi variabel bebasnya apa? Oh, motivasi belajar. Itu variabel bebas pertama. Lalu kemudian variabel bebas keduanya apa? Minat gitu misalnya. Lalu kemudian kita ingin lihat bagaimana sih relevansinya dengan si variabel tergantung kita yaitu prestasi belajar matematikanya. Seperti itu nggih rekan-rekan semuanya. Nah, lalu kemudian kalau contoh di sini kan peran calling dan persepsi dukungan organisasi terhadap keterikatan kerja ya. Ini kalau kita ingin lihat pengaruh, boleh prediksinya gitu ya. Kalau saat ini kita mau melihat hubungan juga boleh. Tadi seperti yang sudah saya sampaikan. Analisis regresi itu outputnya begitu kaya. Jadi jangan sampai nanti Anda terdistract dengan, oh kalau regresi itu hanya untuk pengaruh saja, tidak. Atau regresi itu hanya untuk korelasi saja, tidak. Regresi itu bisa memfasilitasi apapun. Dia bisa memfasilitasi ketika hipotesisnya rekan-rekan itu hubungan, dan dia juga bisa memfasilitasi ketika hipotesisnya rekan-rekan itu berbunyi tentang peran ataupun pengaruh. Jadi tinggal dilihat saja koefisien nilai apa yang akan dibaca nantinya sesuai dengan hipotesisnya rekan-rekan. Begitu nggih semuanya. Nah, lalu kemudian ada korelasi kanonik. Korelasi kanonik itu ya berhubungan dengan tadi ya saya sampaikan, variabel bebasnya itu yang 1 gitu loh. Sementara variabel tergantungnya itu yang lebih dari 1. Jadi dalam hal ini kita ingin melihat apakah gitu ya misalnya si variabel bebas atau si variabel prediktor ini mampu mempengaruhi gitu ya si variabel kriterium kita. Nah, dalam hal ini kriteriumnya itu lebih dari 1 gitu ya. Seperti itu. Jadi misalnya begini. Apakah gitu ya kalau di dalam rumusan Allahu Akbar. Apakah misalnya cinta pekerjaan dan komitmen organisasi mampu mempengaruhi kebahagiaan kerja itu 2 ya variabel bebasnya. Apakah misalnya cinta pekerjaan mampu mempengaruhi performance dan kebahagiaan kerja seseorang? Artinya apa? Cinta pekerjaan itu sebagai variabel bebasnya. Performance itu sebagai variabel tergantung 1, lalu kemudian kebahagiaan kerja itu sebagai variabel tergantung 2-nya. Nah, ini akan menggunakan korelasi kanonik. Korelasi kanonik itu ada nggak Bu di dalam SPSS? Ada. Silahkan nanti dibuka output SPSS. Bukan output. Program SPSS-nya. Gitu ya. Rekan-rekan semuanya. Oke, ini ada pertanyaan ya? Ya, mohon izin bertanya Bu, jika kita menggunakan desain kuantitatif, kapan saat yang tepat untuk menggunakan studi kasus pada fenomena dalam kuantitatif ya Bu? Oke, saya jawab dulu itu ya. Kapan Anda akan menggunakan studi kasus dalam konteks penelitian kuantitatif? Ketika Anda menemukan permasalahan itu hanya pada tempat tertentu saja, Mbak. Atau Mas. Ini Mbak atau Mas lah, pokoknya ya. Nah, jadi dalam hal ini, gitu ya, misalnya begini. Anda melihat bahwa di perusahaan X gitu ya, kok kecenderungan untuk turnover-nya itu tinggi gitu loh. Padahal sama-sama ini perusahaan retail. Seperti perusahaan A, C, atau perusahaan D gitu ya. Namun di perusahaan X ini kecenderungan untuk turnover-nya itu tinggi, berbeda dengan perusahaan yang lain. Itu bisa nggak saya jadikan sebagai case study, Bu, dalam konteks penelitian kuantitatif saya? Bisa. Karena apa? Karena si kasus itu hanya muncul di tempat tersebut gitu loh. Tapi jangan juga Anda katakan bahwa ini studi kasus, nggak perlu gitu. Karena apa? Karena kalau ya ini menurut kepatutan ya. Tergantung kalau seandainya ternyata UIN itu menerima, boleh nggak Bu? Ada studi kasus di sini.
Boleh ya? Nah, kalau seandainya ada tulisan studi kasus juga diizinkan untuk di sini ditulis, ya silahkan saja ditulis. Tapi kalau seandainya tidak, ya nggak perlu ditulis bahwa itu adalah studi kasus. Cukup saja misalnya penelitiannya desainnya kuantitatif yang korelasi, misalnya seperti itu. Ya, jadi kalau kasusnya itu hanya pada tempat tertentu aja, Mbak, itu baru kita bisa angkat menjadi kasus, gitu ya. Tapi kalau seandainya sifat kasusnya itu general, itu terjadi di tempat banyak gitu. Tapi kita hanya jadikan sebagai salah satu tempat sebagai sampelnya doang, itu enggak studi kasus, gitu ya. Lalu kemudian apakah boleh jika kita mahasiswa S1 menggunakan alat tes psikologi untuk mengetahui dan membantu penelitian kita? Bu, boleh, tapi dengan supervisi gitu. Jadi misalnya psikolognya siapa gitu misalnya ya. Bapak Ibu yang ada di UIN gitu misalnya. Penggunaan alat tes tersebut tentu saja harus pengetahuan mereka gitu. Dan misalnya begini, saya ingin melihat bagaimana peranan dari intelijensi terhadap prestasi belajar siswa. Sehingga saya mau nggak mau harus pakai misalnya CVIT atau saya harus pakai IST misalkan. Nah, Anda boleh tetap menggunakan alat tes tersebut. Lalu kemudian untuk make sure, apakah saya boleh, Bu, untuk menggunakan alat tersebut, terus kemudian ambil data sendiri itu. Ya, harus dengan supervisi gitu, harus dengan supervisi. Karena apa? Anda kan belum lulus sebagai alumni ya, sebagai ilmuwan gitu ya. Nah, sementara kalau seandainya boleh menggunakan lepas itu ketika Anda sudah menjadi ilmuwan gitu. Nah, namun kalau seandainya sudah disupervisi, apakah boleh, Bu? Boleh gitu ya. Begitu nggih jawabannya untuk Mbak siapa nih kayak? Mbak Zulita Regita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sami-sami. Baik, saya lanjut ya Bapak Ibu, Mas dan Mbak semuanya. Nah, yang ketiga adalah studi ekspos waktu. Jadi studi ekspos waktu ini jarang sekali keluar gitu ya istilah ini. Ya khususnya di studi anak-anak S1 gitu ya. Padahal sebetulnya studi ekspos waktu ini memang jarang sih dilakukannya karena cuma uji beda doang biasanya seperti itu. Jadi studi ekspos waktu itu sering dikenal dengan studi komparasi. Gitu ya. Karena apa? Karena studi ekspos waktu itu studi di mana kita sebagai seorang peneliti menggunakan momen ataupun peristiwa yang telah terjadi. Jadi kita tuh bedanya dengan eksperimen apa, Bu? Kalau penelitian eksperimen di variabel bebas itu kita perlu melakukan proses pengkondisian tertentu kan? Kita harus perlu memberikan perlakuan tertentu. Tapi kalau di ekspos waktu tidak. Bahwa misalnya begini, datanya tuh data nominal misalnya, jenis kelamin, kan nggak perlu kita buat laki-laki dulu gitu ya, perempuan dulu. Kenapa? Karena lahirnya udah begitu gitu loh. Jadi kita gunakan momen dia sebagai laki-laki ataupun perempuan itu untuk kita teliti gitu misalnya. Oh, contoh misalnya adalah kemampuan pengambilan keputusan ditinjau dari jenis kelamin gitu misalnya. Artinya apa? Di dalam penelitian itu kita ingin membedakan seperti apa sih kemampuan pengambilan keputusan antara laki-laki dengan perempuan. Mana yang lebih baik pengambilan keputusannya? Misalnya seperti itu, Mbak. Atau misalnya dalam konteks pandemi gitu misalnya ya. Ternyata berdasarkan hasil riset ini pura-puranya gitu ya. Berdasarkan hasil riset misalnya memperlihatkan kalau tingkat kecemasan laki-laki setelah pandemi itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan misalkan. Lalu kemudian kita gitu ya ingin melihat gitu loh, apakah memang demikian gitu. Sehingga kita bisa bikin judulnya begini, misalnya perbedaan kecemasan antara laki-laki dan perempuan setelah masa pandemi. Jadi tetap kita itu akan membedakan laki-laki dengan perempuan, tapi momennya itu setelah pasca pandemi, misalnya seperti itu. Nah, jadi sebetulnya kita itu hanya ingin melakukan pengujian secara komparasi. Kadang-kadang kita kalau baca tulisan itu panjang lebar, banyak banget, akhirnya nggak ngeh juga. Saya seringkali ya memberikan informasi kepada mahasiswa saya itu dengan cara yang sangat sederhana gitu ya, biar mudah dipahami oleh rekan-rekan. Jadi intinya seperti itu. Jadi studi ekspos waktu itu kita ingin melihat perbedaan ataupun kita ketika melakukan penelitian itu cenderung menggunakan peristiwa yang sudah ada. Kita tidak perlu mengadakan peristiwa itu gitu loh. Karena misalnya begini, ketika peristiwa itu kita adakan, maka ini masuknya ke jenis penelitian eksperimen. Tapi ketika peristiwa itu sudah ada, tinggal kita pakai, itu studi ekspos waktu namanya. Contoh lagi penelitian misalnya begini. Kita ingin melihat apakah ada bedanya gitu ya antara kelas akselerasi dengan kelas reguler dari sisi prestasi belajar. Di satu sekolah tertentu misalnya. Nah, di sekolah itu
kita nggak perlu lagi memisahkan antara anak kelas reguler dengan anak akselerasi. Kenapa? Karena di sekolah itu sudah ada kelas akselerasi dan sudah ada kelas reguler gitu loh. Sehingga kedua kelas itu tinggal kita ukur saja bagaimana prestasi belajarnya, lalu kemudian kita bedakan. Bisa dipahami ya rekan-rekan semuanya. Oke, nah selanjutnya gitu ya. Nah, ini adalah contoh studi ex post facto. Contoh prestasi belajar pada siswa di kelas reguler dan akselerasi. Pengaruh status pernikahan terhadap kesiapan menghadapi masa depan. Status pernikahan nggak perlu. Orang yang belum bercerai Anda suruh bercerai dulu gitu misalnya. Yang belum kawin gitu misalnya karena single parent gitu ya terus suruh nikah dulu, nggak perlu. Jadi kita tetap bedakan aja. Misalnya kita klasifikasikan. Oh yang satunya single parent. Oh yang ini lengkap gitu ya. Ada suami, ada istrinya. Oh yang satunya bercerai gitu. Oh yang satunya ditinggal mati gitu misalnya gitu ya. Nah ini kita akan lihat gitu loh. Pengaruh status pernikahan seseorang itu dengan kesiapan menghadapi masa depannya. Misalnya seperti itu ya. Lalu kemudian perbedaan penyesuaian diri antara laki-laki dan perempuan di masa pandemi gitu misalnya. Kemampuan pengambilan keputusan ditinjau dari jenis kelamin. Nah ini adalah contoh-contoh dari studi ex post facto gitu ya rekan-rekan semuanya. Nah kalau uji beda berarti kan kita cukup menggunakan uji T saja. Tapi kalau seandainya mau agak kerenan analisis varian ya. Analisis varian yang satu jalur aja gitu misalnya ya. Seperti itu. Oke, sampai di sini kira-kira ada pertanyaan untuk desain penelitian yang kuantitatif rekan-rekan semuanya? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya lanjut ya. Ini adalah salah satu tokoh yang begitu saya sangat sukai. Dan beliau ini mirip almarhum promotor saya gitu ya. Dan kebetulan memang almarhum promotor saya itu anak bimbing langsung beliau ya. Creswell. Jadi almarhum Pak Fatul itu adalah anak bimbingnya beliau. Yang ingin saya sampaikan terkait dengan desain dari penelitian kualitatif itu dengan pendekatan Creswell ya, teman-teman semuanya. Karena sebetulnya banyak sekali model ataupun bentuk ataupun desain dari penelitian kualitatif ya. Ada biografi, fenomenologi, lalu kemudian narasi gitu ya. Lalu kemudian ada apa lagi ya, saya lupa persisnya itu. Nah, tapi kalau yang punya Creswell itu cukup 5 saja. Gitu ya. Creswell itu mengenalkan dengan 5 bentuk ataupun 5 model atau 5 desain dari penelitian kualitatif. Yang pertama itu terkait dengan biografi. Lalu kemudian berikutnya ada fenomenologi, ada case study, ada etnografi, dan ada grounded theory. Gitu ya. Oke, apa sih yang kita maksud dengan biografi? Itu gampang banget kalau pernah dengar istilah autobiografi ya rekan-rekan semuanya. Kalau auto itu berarti secara sendiri, mandiri ya. Kita yang nulis tentang diri kita sendiri. Nah, kalau biografi itu ada orang lain yang nulisin. Jadi dalam hal ini, kalau kita ngomongin tentang biografi, studi biografi itu biasanya dilakukan atas inisiatif seorang peneliti gitu ya, untuk menceritakan tentang sejarah gitu ya, ataupun momen-momen tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu dari seseorang. Bisa saja ketertarikan si peneliti ini karena dirinya sendiri yang ingin menelaah tentang seseorang, atau bisa jadi karena permintaan orang yang ingin dibuatkan biografi gitu ya. Dan dalam konteks biografi juga gitu, bisa saja orang yang akan kita teliti itu masih hidup, tapi bisa juga orangnya sudah meninggal. Jadi kalau seandainya misalnya begini, Anda suka banget sama B.J. Habibie misalnya, almarhum gitu ya. Lalu kemudian Anda ingin menelaah bagaimana sampai dengan kemampuan leadership-nya itu mempengaruhi banyak masyarakat di Indonesia gitu misalnya. Berarti Anda akan membahas tentang kemampuan leadership-nya beliau itu mulai dari beliau kecil itu seperti apa sih potensi-potensi leadership-nya gitu. Dan Anda bisa berbicara dalam konteks dokumen gitu yang Anda temukan, atau orang-orang terdekat yang memang memiliki informasi ataupun memiliki keterkaitan atau keterikatan dengan beliau gitu ya. Nah, artinya apa? Jangan bingung atau jangan heran kalau seandainya ada orang yang sudah meninggal
lalu kemudian biografinya muncul. Karena apa? Karena studi itu bisa dilakukan meskipun orangnya udah nggak ada, gitu ya. Tapi yang perlu diingat bahwa ketika Anda menggunakan studi biografi dan orangnya sudah nggak ada, Anda memang harus betul-betul menemukan orang yang tepat untuk dijadikan sebagai sumber data Anda. Atau dokumen-dokumen yang memang betul-betul dipercaya gitu ya, kalau kata lain dari pendekatan kuantitatif itu valid gitu ya. Valid agar dapat apa? Agar dapat Anda pertanggungjawabkan dalam penelitian Anda. Begitu. Itu biografi ya, rekan-rekan semuanya. Nah, kalau udah judulnya biografi, maka yang ditelaah itu cukup satu orang aja gitu loh. Ya, cukup satu orang aja. Gitu, okay? Oke, lalu kemudian apa sih bedanya biografi, autobiografi, dan life story gitu ya? Kalau biografi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ini tentang studi yang dilakukan oleh peneliti kepada seseorang atau individu gitu ya. Yang kita memang tertarik pada kehidupan seseorang terkait dengan entah itu ada tahap satu perkembangannya beliau, atau kompetensinya beliau, atau kebijakan yang beliau ambil, dan lain sebagainya. Dan biasanya orang-orang yang dibuat biografinya itu adalah orang-orang yang dianggap menarik, unik, khas, ataupun luar biasa gitu ya. Lalu kemudian bedanya dengan autobiografi, seperti yang sudah saya sentil tadi, ketika kita berbicara tentang kehidupan orang tertentu, bahwa dia menulis tentang dirinya sendiri gitu loh. Dia yang akan menuliskan biografi dirinya. Makanya dikatakan dengan autobiografi gitu ya. Lalu kemudian life story. Nah, kalau life story ini cerita tentang tidak hanya bisa saja orang itu lebih dari satu gitu loh. Ya, biasanya memang kalau ngomongin tentang life story ini pendekatan yang paling banyak dan paling umum dalam konteks ilmu sosial. Seperti ilmu antropologi, sosiologi gitu ya. Ini bisa saja terkait dengan individu tertentu atau sekelompok orang lainnya gitu ya. Yang ini biasanya ada kaitannya dengan budaya-budaya tertentu di suatu masyarakat tertentu. Nanti kita akan bercerita ataupun berbicara dalam konteks sejarah kehidupannya mereka. Begitu. Itu life story gitu ya, rekan-rekan semuanya. Oke, yang kedua adalah fenomenologi ya. Berbicara tentang fenomenologi itu poin penting yang perlu teman-teman garis bawahi adalah bahwa penelitian yang akan kita lakukan ini gitu ya, penelitian yang memang betul-betul di mana subjek atau respondennya adalah orang yang memiliki pengalaman yang akan kita angkat. Jadi misalnya begini, saya ingin tahu bagaimana kesejahteraan psikologis dari seorang wanita paruh baya yang masih narik motor gitu loh, atau menjadi ojek online gitu misalnya. Nah, kalau udah kayak begitu gitu ya, berarti yang memang betul-betul akan menjadi partisipan, responden, ataupun subjek penelitian dari rekan-rekan itu adalah orang yang menjadi pelaku. Nggak bisa yang akan dijadikan sebagai sumber data itu adalah anak dari si tukang ojek atau si ibu ojek ini. Nggak bisa kalau suaminya, nggak bisa kalau tetangganya, apalagi gitu misalnya. Jadi dalam hal ini, kenapa kok kita harus melakukan penelitian terkait dengan orangnya secara langsung? Karena dalam konteks fenomenologi itu kita ingin mempelajari ataupun memahami secara langsung sudut pandang ataupun paradigma dari pengalaman pribadi si individu yang kita teliti. Jadi dalam hal ini, kalaupun ada data gitu ya, data ini memang betul-betul dari sumber yang tepat. Nah, itulah mengapa kalau kayak di studi biografi, kita bisa saja menggunakan banyak data ataupun sumber. Tapi kalau di dalam konteks fenomenologi, data kita tuh cuma cukup satu saja dari orang yang bersangkutan. Jadi misalnya kalau sekarang kita ingin melakukan penelitian kepada ibu ojek online gitu ya, yang usianya sudah di atas 45 tahun misalnya. Ya udah, berarti kalau seandainya kita menemukan ada 10 orang Bu yang akan saya teliti gitu misalnya. Ya 10 orang itu adalah ibu ojek online yang usianya misalnya di atas 45 tahun. Nggak boleh di situ ada anaknya. Karena apa? Anaknya itu nanti akan berbicara dari parameter pribadinya dia, pengalaman pribadinya, Allahu Akbar. Pengalaman pribadinya dia.
sudut pandang pribadinya dia. Yang itu belum tentu sama dengan sudut pandang dari si ibu ojek online itu secara langsung. Makanya datanya cukup satu, sumbernya langsung pada orang yang diteliti saja. Tidak perlu, kalau seandainya saya akan melakukan triangulasi, Bu, terus kemudian menggunakan cross check untuk cross check data saya itu adalah tetangganya, nggak perlu gitu. Fenomenologi nggak butuh itu gitu ya. Jadi fenomenologi itu kalau untuk cross check data ya datanya aja yang dibanyakin dari orang yang berbeda gitu loh, untuk mencapai misalnya saturasi atau untuk mencapai titik jenuh gitu ya. Oh, kalau udah sama semua berarti udah dinamikanya udah relatif sama, misalnya seperti itu gitu ya rekan-rekan semuanya. Jadi kalau masih ada mungkin di antara rekan-rekan kalau studi fenomenologi, tapi di sini yang dijadikan sebagai sumber data tidak hanya orang yang mengalami secara langsung, tapi juga ada key person atau significant person gitu misalnya, itu keliru, tidak tepat. Begitu nggih rekan-rekan semuanya. Kecuali kalau case study gitu ya, itu baru boleh. Oke, baik ya, saya langsung masuk ke case study sekarang. Nah, apa sih yang kita maksudkan dengan case study atau studi kasus? Ya, ini memang pure studi kasus dalam konteks kualitatif ya. Tentu saja ketika kita ingin memfokuskan pada case study ataupun studi kasus, maka yang perlu kita perhatikan sebagai seorang researcher, sebagai seorang periset gitu ya, bahwa kasus yang kita angkat ini memang betul-betul memiliki keunikan Mas dan Mbak semuanya. Kasus ini tuh memang beda gitu loh daripada umumnya. Nggak sama antara satu kasus dengan kasus yang lain. Contoh misalnya begini. Saya ingin melakukan penelitian terkait dengan kasus sekarang yang baru-baru terjadi adalah kok orang senang banget kalau sudah diekspos dirinya memiliki abnormalitas gitu misalnya gitu ya. Abnormalitas. Khususnya misalnya tanda kutip gay gitu misalnya. Nah, sehingga saya ingin melakukan studi gitu ya terhadap gay gitu misalnya. Jadi di sini saya itu akan mencari orang-orang yang gay. Tapi gay itu kan klasifikasinya juga banyak gitu loh. Nah, gay yang di sini uniknya yang berbeda dari gay-gay yang lain adalah mereka yang pernah masuk podcast gitu misalnya. Podcastnya siapa? Deddy Corbuzier misalnya loh ya. Ini hanya misalnya aja. Terus masuk podcastnya siapa gitu. Jadi orang-orang yang pernah di-show-kan gitu ya sama beberapa entertainment ataupun host-host lainnya ataupun podcast-podcast tertentu gitu ya. Yang mereka itu kayaknya memang merasa bangga gitu loh ketika ada yang show off mereka gitu ya untuk mempublish mereka di halayak banyak gitu misalnya. Nah, ini boleh gitu loh kita ambil. Karena apa? Karena kasusnya itu menarik dan unik gitu. Karena kan ada yang kasus-kasus gay mereka nggak mau diekspos gitu. Nah, sementara kita itu cari orang yang senang diekspos gitu ya. Orang-orang yang senang diekspos malah bangga ketika mereka itu memiliki abnormalitas misalnya seperti itu. Itu unik gitu ya. Nah, itu boleh kasus-kasus tertentu seperti itu. Nah, kalau udah kasus-kasus tertentu diangkatnya begitu, Bu, berarti apakah ketika kita ingin melakukan penelitian sumber datanya itu harus mereka juga gitu loh. Sumber data boleh mereka, tapi juga boleh orang lain. Contoh misalnya ya, yang kita fokuskan itu adalah kalau dia misalnya pasangan gitu ada si A dan ada si B. Ya sudah sebetulnya yang akan kita expose yang akan kita jadikan sebagai sumber data itu adalah si A. Sementara yang si B ini tadi itu hanya pasangannya saja. Nah, pasangan itu kita bisa jadikan dia sebagai significant person atau dia sebagai key person gitu di dalam konteks penelitian kita. Nah, bisa juga misalnya ada orang tua yang akan kita jadikan sebagai significant person. Tapi tetap sumber data atau sumber utamanya itu orang yang akan kita jadikan sebagai objek tadi kalau seandainya dia memang bisa speak up, dia memang tidak memiliki keterbatasan untuk menyampaikan informasi gitu ya, dia akan dijadikan sebagai sumber utama. Namun demikian yang perlu diperhatikan juga ada sumber-sumber utama di mana mereka justru itu belum bisa digunakan sebagai sumber data utama kita. Contoh misalnya begini. Saya ingin melakukan penelitian kepada anak-anak kecil gitu ya yang memiliki kemampuan sosial itu yang bagus. Nah, anak-anak kecil itu adalah anak-anak di kalangan anak-anak misalnya playgroup gitu loh. Nah, sementara kan kalau anak-anak playgroup itu kan belum bisa berkomunikasi secara sosial yang itu memang good gitu ya, dibandingkan dengan anak-anak yang di atasnya. Nah, oleh karena itu dalam hal ini
kita fokusnya pada mereka. Tapi yang kita jadikan sebagai sumber data itu bisa saja tidak mereka secara langsung. Bisa gurunya, bisa signifikan personnya, entah itu babysitternya, kakeknya, neneknya, ibunya, pamannya, adiknya, saudaranya, kakaknya. Kalau adik nggak mungkin ya, karena dia udah kecil, masa adiknya dijadikan sumber data. Misalnya kakaknya gitu, misalnya, atau orang-orang family-nya yang terdekat gitu. Misalnya seperti itu. Nah itu untuk case study. Artinya apa? Dalam konteks case study itu, yang menjadi objek kajian bisa saja si A, tapi yang menjadi sumber datanya mungkin tidak si A, melainkan orang-orang di sekelilingnya. Nah itu case study. Beda banget kan dengan fenomenologi yang tadi ya. Karena kalau yang fenomenologi tadi itu memang fokusnya pada dirinya. Sementara yang di samping-sampingnya, atau yang di atasnya, di bawahnya itu nggak perlu kita wawancara. Sementara kalau di case study, objeknya bisa saja si A, tapi yang menjadi sumber datanya itu adalah orang-orang di sekitarnya. Seperti itu. Nah, ingat-ingat lagi ya, ketika kita ngomongin tentang case study, maka yang dimaksud dengan case study dalam hal ini memang unik Mas, Mbak, gitu ya. Jadi jangan main ambil-ambil aja untuk case study, padahal sebetulnya kasusnya udah nggak unik gitu loh. Kasusnya itu udah bisa kita baca di koran, di majalah, gitu, misalnya di blog, gitu ya, misalnya seperti itu. Jadi memang ada sesuatu yang membuat kita itu tertarik karena memang sifatnya itu unik, begitu ya semuanya. Tapi unik atau tidak itu tergantung dari konteksnya juga. Anda ingin melakukan penelitian tentang apa? Itu menjadi unik itu karena Anda lihat dari angle yang bagian mananya. Seperti itu, nggih. Oke. Lalu kemudian etnografi. Nah, dalam konteks etnografi gitu ya, studi ini adalah studi yang paling banyak digunakan dalam konteks antropologi, gitu ya. Karena apa? Karena riset ini difokuskan pada riset sosial, biasanya berhubungan dengan budaya dan bahasa. Dan ya sama seperti halnya dengan studi lainnya dalam konteks kualitatif, bahwa datanya itu juga berbentuk deskriptif, gitu ya, teman-teman semuanya. Namun kalau kita ngomongin tentang etnografi, bahwa kita itu fokusnya adalah pada riset sosialnya, ada konteks sosialnya, gitu ya. Jadi kita ngomongin tentang masyarakat tertentu, gitu misalnya. Itu bisa juga masyarakat itu sesuatu hal yang menarik, gitu misalnya yang makan lagi, makan terus. Ya, jadi dalam hal ini kalau seandainya rekan-rekan ingin melakukan penelitian, gitu ya, dalam ataupun dengan desain pendekatannya adalah etnografi, maka make sure diri rekan-rekan bahwa rekan-rekan itu bisa hidup dalam konteks masyarakat yang akan diteliti. Misalnya begini, Anda melihat bahwa di satu tempat tertentu di Palembang gitu misalnya, ada kampung Arab gitu misalnya. Anda ingin belajar seperti apa kerukunan yang ada di kampung Arab gitu misalnya. Nah, Anda harus sebagai orang Palembang, Anda nggak pernah misalnya tapi masuk ke kampung Arab gitu ya. Nah, Anda itu memang harus hidup di kampung Arab untuk sekian waktu tertentu gitu. Belajar tentang budaya mereka, belajar tentang bahasanya mereka setidaknya gitu ya. Dan Anda bisa beradaptasi di lingkungan mereka agar Anda bisa diterima. Lah, bagaimana mungkin Anda akan melakukan penelitian terhadap mereka sementara Anda tuh nggak bisa beradaptasi gitu loh dengan lingkungan itu. Itu yang penting untuk di make sure oleh Anda sebelum Anda melakukan penelitian di konteks etnografi, gitu ya. Nah, pada saat ini etnografi itu kalau dalam konteks di psikologi industri organisasi juga sudah mulai banyak, gitu ya. Jadi kalau di industri organisasi itu sudah mulai banyak kajian-kajian gitu ya untuk menggali informasi yang berhubungan dengan kelompok konsumen pada segmen ataupun produk-produk tertentu gitu ya. Jadi misalnya kita ingin mempelajari nih misalnya customer itu kalau di daerah misalnya begini, saya punya perusahaan Honda nih misalnya, kok nyebut merek ya. Saya punya perusahaan motor gitu misalnya, saya punya perusahaan motor, saya mau jual di Indonesia. Indonesia itu begitu beragam gitu loh. Nah, untuk melakukan riset pasar gitu, saya harus tahu orang Indonesia itu sukanya warna apa sih gitu loh. Lalu kemudian orang Indonesia itu suka motor yang maunya kayak gimana? Yang imut-imut, yang gede banget gitu ya, yang perkasa atau yang cabi-cabi gitu misalnya. Nah, untuk mendapatkan informasi itu, maka saya harus dengan R&D-nya saya gitu ya, dengan tim risetnya saya harus melakukan riset pasar gitu loh. Saya harus masuk ke Indonesia, lalu kemudian saya harus pelajari budayanya mereka. Bisa saja di Aceh gitu ya, itu tidak sama nanti dengan di Jambi. Bisa juga berbeda dengan di Sumatera Utara, bisa berbeda di Sumatera Selatan. Itu baru Sumatera doang loh ya.
Nah, tujuannya untuk apa? Agar produk yang akan saya hasilkan nanti atau yang akan saya jual nanti itu bisa laku di pasaran gitu loh. Kalau seandainya saya tidak melakukan riset pasar gitu ya, maka bisa jadi apa yang saya buat saat ini itu nggak laku. Karena apa? Tidak dikehendaki oleh orang-orang. Ternyata misalnya, oh kalau mau jualan di Sumatera Selatan itu warnanya harus ngejreng-ngejreng gitu. Karena orangnya itu suka yang warna cerah-cerah gitu. Misalnya nggak laku tuh kalau yang redup-redup abu-abu gitu, misalnya hitam misalnya loh ya. Nah kalau dijual di Palembang nggak laku misalnya. Tapi kalau seandainya dijual warna koneng, warna merah, hijau mentereng gitu misalnya ya. Oh ternyata itu malah justru laku. Maka saya akan produksi sebanyak mungkin untuk warna-warna tersebut. Misalnya seperti itu. Itu etnografi, itu penting sekali loh. Banyak etnografi itu yang suka disalah kaprahkan gitu ya. Kita hanya masuk ke masyarakat tertentu, kita ngedekam di situ, terus kemudian belajar tentang budaya. No, enggak seperti itu saja gitu loh. Bahwa dalam konteks psikologi industri organisasi pun itu sangat penting sekali. Tujuannya untuk apa? Ya tadi untuk ngelakuin barang-barang yang kita jual. Kita biar bisa ketika produksi itu produksinya jelas gitu loh. Memang dibutuhkan oleh masyarakat gitu ya. Rekan-rekan semuanya. Saya tuh terlalu cepat nggak sih ngomongnya? Nggak, tapi paham nggak? Paham ya? Mudah diterima ya? Oke, siap. Oke, nah sekarang kita lanjut kembali ya. Nah, ini adalah beberapa tantangan bagi peneliti etnografi. Yang pertama itu, ya sebagai seorang peneliti seperti mungkin sudah saya sampaikan tadi gitu ya kepada rekan-rekan bahwa ketika rekan-rekan ingin melakukan penelitian etnografi secara mendalam, maka ya teman-teman harus belajar tentang antropologi budaya gitu ya, tentang sistem sosiokultural yang ada di masyarakat tertentu gitu loh. Kalau seandainya teman-teman itu akan melakukan riset terkait dengan banyak tempat, artinya apa? Ya teman-teman itu memang harus belajar untuk beradaptasi dengan baik gitu ya di banyak tempat tertentu gitu loh. Dan tentu saja harus memang memiliki pemahaman yang bagus tentang ilmu yang akan teman-teman kaji gitu ya. Lalu kemudian waktu yang dibutuhkan itu tergolong panjang. Hampir jarang sekali riset etnografi diselesaikan dalam waktu 1 bulan, hampir nggak pernah gitu ya. Setahun iya gitu. Salah satu kakak kelas saya dulu pas waktu di S1 itu beliau belajar tentang budaya masyarakat Tionghoa yang ada di Yogyakarta itu dalam berdagang ya. Itu beliau sendiri menyelesaikan risetnya itu kurang lebih setahun lewat gitu ya. Nah itu harus belajar beca gitu ya, harus bisa masuk pasar kayak gitu-gitu deh. Nah tapi ternyata apa yang beliau lakukan itu memang betul-betul bermanfaat gitu ya. Lalu kemudian bentuk penulisan dalam penelitian memang cenderung menggunakan naratif ya, cerita kayak cerita hikayat gitu. Karena memang kita tuh ngomonginnya itu kayak naratif style gitu ya, teman-teman. Enaknya sih di dalam penelitian kualitatif itu kita tuh tidak terjebak seperti dalam penelitian kuantitatif yang harus saklek karya ilmiah yang memang betul-betul SPOK gitu misalnya ya. Di dalam kualitatif riset itu ya kayak begitu juga sih sebenarnya. Cuman gaya-gaya tertentu, gaya-gaya ketika kita ingin menarasikan tertentu itu masih bisa diterima gitu loh. Untuk cerita-cerita tertentu gitu ya. Yang sudah masuk misalnya unsur-unsur kayak cerita novel gitu ya, storytelling kayak begitu modelnya. Gitu nggak ya rekan-rekan semuanya. Karena kalau seandainya nggak dibuat dengan gaya seperti itu kok kayaknya nggak dapet soul-nya gitu ya. Oke. Nah, berikutnya atuh grounded ya. Grounded theory atau grounded research. Ini merupakan satu-satunya di antara 5 pendekatan ataupun desain dari kualitatif riset yang paling sulit. Ya, grounded ini. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin melakukan grounded, make sure dulu. Kayaknya kalau anak S1 grounded kayaknya jarang sekali ya. Kenapa? Karena untuk grounded itu juga kita harus paham tentang konteks penelitian yang akan kita lakukan, itu satu. Kemudian kedua, kita harus paham juga dengan topik yang kita bahas gitu, itu kedua. Jadi kalau seandainya rekan-rekan masih di kulit-kulit doang yang baru belajar gitu, sebaiknya memang tidak menggunakan grounded. Ya bisa belajar dari studi kasus, fenomenologi gitu misalnya, atau etnografi seperti itu. Karena apa? Tapi ini bukan berarti ingin mengecilkan ya, tidak sama sekali. Ya siapa tahu sih memang ada di antara rekan-rekan yang memang tertarik untuk meng-create gitu ya, untuk mengkonstruk teori sehingga akhirnya teman-teman bisa menghasilkan sebuah penelitian yang menghasilkan teori baru gitu ya. Karena apa? Luaran dari grounded itu Mas dan Mbak semuanya adalah
teori. Gitu ya. Nah, jadi kalau kita ngomongin tentang grounded theory, ini merupakan pendekatan untuk menghasilkan teori, entah itu meng-create ataupun mendevelop teori, gitu ya. Dan kalau kita berbicara dalam konteks meng-create ataupun menciptakan atau menyusun ataupun membuat itu, gitu ya, maka diasumsikan bahwa konteks ataupun topik yang sedang kita bicarakan itu memang belum ada, gitu loh. Memang belum established gitu. Kalaupun seandainya dia ada, Bu, tapi dia belum established. Contoh misalnya begini, kita mau ngomongin tentang relasi sosial. Kita ingin meng-create tentang what the meaning is social relationship misalnya kayak gitu ya. Nah, itu apa lagi? Teori relasi sosial udah banyak gitu loh. Terus kita mau angkat juga, itu nggak tepat gitu ya. Lebih baik kita fenomenologi saja. Misalnya seperti itu. Atau mungkin Anda ingin melakukan kajian yang masih sangat jarang diteliti, itu apa sih? Kalau dalam konteks sosial apa, Bu Sarah? Kira-kira Bu Sarah? Cyber apa? Cyberbullying. Cyber udah banyak banget. Oh, FOMO. Mungkin FOMO itu gitu ya, fear of missing out gitu ya. Nah, kalau teorinya itu belum established gitu misalnya ya, terus kemudian Anda ingin meng-create teorinya, itu good. Ya, itu adalah pilihan yang tepat saya pikir gitu ya. Jadi silakan Anda bisa menyusun apa sih sebetulnya esensi dari FOMO itu gitu misalnya. Nah, tapi kalau saat ini sudah ada penelitiannya, lalu kemudian itu juga teorinya juga sudah mapan, gak usah, jangan nyusahin diri sendiri. Mau lulus berapa lama gitu loh. Cepat-cepat aja gitu ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Kabirul kemarin itu. Akan bertambah banyak lulusan gitu ya, akan semakin bertambah banyak teman-teman dan rival-rivalnya Anda gitu ya. Kalau nggak lulus sekarang, lulus setahun lagi itu berarti 3 kali 2 kalinya aja gitu misalnya. Jadi ya kerjakan itu yang semampunya kita aja gitu ya. Nah, rekan-rekan semuanya gitu ya, ketika kita ngomongin tentang grounded theory, sumber datanya dari mana, Bu? Gitu. Sumber datanya bisa dari banyak orang gitu ya. Banyak sumber datanya, bisa dari sumber utama dan bisa didukung dengan key person, significant person dan lain sebagainya. Begitu rekan-rekan semuanya. Okay? Nah, hasil akhir dari grounded theory itu adalah teori baru. Oleh karena itu tantangan utama dari seorang peneliti terkait dengan ketelitiannya dan ketepatan memilih subjek penelitian. Karena kalau seandainya subjeknya nggak tepat, maka teori yang akan disusun pun menjadi tidak relate gitu ya, nggak tepat juga, bisa salah gitu ya. Gitu teman-teman semuanya. Oke, terima kasih banyak. Sepertinya itu saja yang bisa saya sampaikan. Oh, dan ternyata di sini sudah ada pertanyaan-pertanyaan. Baiklah, gitu ya. Terima kasih banyak untuk pertanyaan-pertanyaannya. Itu artinya ada yang memperhatikan. Oke. Ini dari siapa ini? AR. Oh iya, boleh. Saya izin dulu ya. Mohon maaf ya teman-teman yang di Zoom, saya mohon izin untuk minum sebentar. Oh iya, Ibu. Ya, karena ngelak ya. Iya. Tahu ngelak? Maraton nih, Ibu. Haus gitu ya. Haus, ngelak itu haus. Ya. Oke, Mas Awan Rahmat. Saya tertarik dengan dunia SLB dan terapi seni dan ingin melakukan penelitian mengenai hal tersebut. Menurut Ibu, metode yang seperti apa yang tepat dengan hal tersebut? Tertarik dengan SLB, terapi seni, dan ingin melakukan penelitian mengenai hal tersebut. Seperti apa yang tepat dengan hal tersebut dan bagaimana cara pengumpulan data yang efektif? Ya, saya sudah disonding ini sama Bu Sarah. Eksperimen itu yang lebih tepat. Iya, terima kasih Bu Sarah untuk bantuannya. Ya memang benar ya, karena terapi seni itu kan adalah sebagai bentuk perlakuan ya Mas. Jadi misalnya begini, tapi begini, terapi seni itu kan banyak sekali ya. Nah yang harus difokuskan oleh Mas AR sama tadi Awan ya. Mas Awan itu adalah seni yang bagaimana gitu. Karena kita nggak bisa juga kan kalau nggak fokus seninya. Misalnya seni menggambar atau seni cuma mencoret doang atau mewarnai. Nah, ini nanti difokuskan. Atau bisa juga nanti dengan model eksperimen Solomon gitu ya. Seninya banyak nih. Oh, minggu pertama misalnya mencoret gitu misalnya.
mencoret-coret kertas aja gitu misalnya, atau minggu berikutnya menggambar, atau besoknya mewarnai. Nanti kita akan lihat seperti apa gitu ya dari hasil penelitian kita. Tapi yang paling penting itu gini Mas, saya paham Mas Awan ya, Mas Awan mungkin sangat tertarik dengan terapi seni. Tapi pertanyaannya adalah masalahnya apa gitu loh yang ingin kita kaitkan dengan terapi seni. Jadi ketika kita melakukan suatu penelitian, yang paling penting itu adalah masalahnya dulu gitu. Karena apa? Karena di dalam konteks penelitian itu kan kita berangkat dari problem ya. Nama kalau seandainya kita nulis di bab pertama itu kan pendahuluan ada judulnya latar belakang masalah. Sama kan Bu Sarah di sini? Nah, latar belakang masalah. Berarti apa? Ngomongin tentang masalahnya dulu gitu loh. Masalahnya itu apa sih di SLB gitu misalnya. Nah, dengan ada masalah itu, kita sebagai peneliti mengakomodir gitu ya, ingin mengatasi permasalahan yang ada dengan cara membuat sebentuk treatment dalam hal ini yaitu terkait dengan terapi seni. Misalnya loh ya kayak gitu. Boleh nggak kayak gitu Bu? Boleh, tapi tentukan dulu masalahnya apa Mas. Bukan kita tentukan dulu terapinya apa gitu loh. Nah, setelah kita tentukan masalahnya, oh ternyata masalahnya itu di gangguan apa misalnya SLB itu apa misalnya? Ya, ini tergantung ya SLB-nya SLB apa ya? Macam-macam lah ya misalnya. Nah, problemnya apa di sana? Lalu kemudian misalnya, oh ternyata anak-anak yang mengalami, mohon maaf, disabilitas itu potensi mereka untuk mengalami gangguan agresivitas itu tinggi. Misalnya loh ya, kita cari teori agresivitas. Salah satu faktor yang mempengaruhi agresivitas itu apa gitu loh? Ada nggak sih misalnya terapi tertentu? Oh, karena ini ada terapi seni nih. Bisa kalau kayak gitu. Jadi bisa masukin terapi seni gitu misalnya. Paham ya, Mas Anwar? Terima kasih ya Mas Anwar dan semoga Mas Anwar bisa lebih paham ya dari penjelasan saya barusan dan semoga bisa memfasilitasi kegiatannya Mas Anwar di SLB. Berikutnya Mbak Zanjabila. Bila atau Bita? Oh, Zanja. Ini kok Zanja ya? Ya, Zanjabila. Oke, sebelumnya tadi sudah disinggung mengenai 5 jenis penelitian kualitatif. Pertanyaannya, ketika melakukan penelitian kualitatif, dianjurkan berapa banyak jenis yang dapat digunakan ya, Bu? Bolehkah kita sebagai peneliti menggunakan lebih dari 1 jenis penelitian? Terima kasih, Bu. Boleh. Penelitian saya, riset studi saya juga fenomenologi grounded study, gitu ya. Karena di sini satu, saya ingin meng-create konteks dari cinta pekerjaan. Karena cinta pekerjaan itu dulu tidak ada teori yang mapan, gitu ya. Belum ada teori yang mapan selama ini dalam konteks psikologi industri organisasi peneliti terdahulu khususnya di luar negeri itu menggunakan konsep dari punyanya Steinberg terkait dengan cinta dalam tataran relationship gitu ya. Jadi ada passion, ada komitmen dan ada intimasi gitu ya. Jadi di situ saya melihat bahwa ini tidak tepat gitu. Seharusnya kalau kita ingin membicarakan tentang konteks cinta pekerjaan maka itu harusnya dalam lingkup si pekerjaan, bukan dalam konteks relasi, gitu ya. Karena ini adalah 2 hal yang berbeda. Nah, oleh karena itu, karena ketertarikan saya untuk mengkonstruk teori ataupun ingin membangun teori dari cinta pekerjaan, gitu ya, maka saya harus memilih dengan grounded teori. Namun demikian, gitu ya, ketika saya ingin memilih siapa yang menjadi sampel saya, siapa kira-kira orang yang memiliki atau bisa merepresentasikan pekerjaan-pekerjaan yang memang mencintai gitu ya, orang-orang itu memang mencintai pekerjaannya. Ternyata saya memutuskan itu untuk larinya ke kepasukan khusus. Dan orang-orang itu saya anggap karena mereka itu memiliki apa yang saya inginkan. Dalam hal ini mereka saya anggap atau saya asumsikan memiliki cinta terhadap pekerjaannya gitu loh, Mbak. Sehingga saya itu menggabungkan 2 desain tadi, fenomenologi grounded theory study fenomenologi grounded study apa ya saya lupa ya, grounded fenomenologi study Mbak Mas gitu ya. Jadi saya menggabungkan antara fenomenologi grounded di dalam studinya saya. Ya fenomenologi itu karena apa? Saya langsung melakukan penelitian kepada orang yang memiliki pengalaman mencintai pekerjaannya itu gitu. Sementara groundednya itu adalah untuk mengkonstruk teorinya seperti itu, nggih. Nah, cuman ketika kita ingin mengawinkan, ketika kita ingin mengelaborate gitu ya, antara satu desain dengan desain yang lain, perlu dipertimbangkan
apakah itu relate atau apakah itu relevan gitu loh. Kalau nggak relevan jangan dikawin-kawinin gitu loh. Nggak cocok misalnya monyet sama kucing gitu. Jadinya apa kalau kayak gitu ya? Nah, artinya apa? Kita memang harus cari yang sesuai. Jadi kalau seandainya monyet sama agak bekantan, mirip-mirip sedikit gitu ya nggak apa-apa mungkin kalau seandainya seperti itu. Atau beruang sama panda mirip-mirip gitu ya misalnya, itu nggak apa-apa gitu misalnya. Nah, artinya apa? Memang yang akan kita gunakan gitu ya dalam pemilihan desain itu harus yang sesuai. Itu sama kayak kita sedang melakukan proses pengambilan data. Teknik sampling apa sih yang akan kita gunakan? Teknik sampling itu kan dibagi dua ya secara umum. Ada random dan ada non-random. Nah, kita seringkali mengawinkan gitu loh. Tapi kalau seandainya teman-teman baca buku dari dalam negeri gitu ya, ada buku-buku tertentu itu langsung ini masuk ke teknik random. Karena judulnya cluster random sampling. Sebetulnya cluster itu sendiri, dia masuk teknik non-random sebetulnya. Menjadi random karena dia kawin sama si random. Makanya cluster random sampling. Jadi yang di random itu adalah clusternya gitu loh. Padahal si cluster sendiri sebetulnya itu masuk ke teknik yang non-random. Stratified random sampling itu sebetulnya menggabungkan dua pendekatan gitu loh. Teknik sampling. Satunya random, satunya non-random. Jadi stratified itu adalah stratanya yang dikawinkan dengan si randomnya gitu. Artinya apa? Yang akan kita undi adalah stratanya. Paham ya sampai di sini semuanya? Jadi ketika kita ingin mengelaborasi desain tertentu, maka kita harus memang pilih dan cermati. Ini relate nggak gitu kira-kira. Tapi kalau seandainya nggak, jangan. Begitu nggih, Mbak Zanjabila gitu ya. Oke, berikutnya. Assalamualaikum Bu. Ya, waalaikumsalam. Saya bertanya mengenai penelitian deskriptif. Apakah dalam penelitian kualitatif metode deskriptif masih bisa digunakan? Kan dalam konteks kualitatif itu memang deskriptif bentuknya. Hanya saja desainnya desain apa gitu. Nah, banyak yang salah kaprah itu judulnya studi deskriptif bla 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 bla. Padahal semua jenis penelitian kualitatif itu deskripsi. Tapi desainnya yang nggak disebutkan gitu loh. Paham nggih, Mbak? Mas gitu ya. Boleh deskripsi, boleh nggak kualitatif, boleh malah gitu ya. Nah, justrunya harus bertanya begini, boleh nggak studi deskriptif saya gunakan dalam penelitian kuantitatif? Boleh juga, tapi itu selemah-lemahnya desain. Karena apa? Kita cukup menggunakan Excel lihat rata-rata aja gitu misalnya. Kita ingin bedakan antara laki-laki dengan perempuan mana yang lebih tinggi, udah selesai gitu ya misalnya. Nah, jadi boleh deskriptif ya Mbak. Justru kalau di dalam penelitian kualitatif itu memang gitu ya datanya bentuk deskripsi. Nanti hasilnya pun akan dideskripsikan, gitu nggih. Ya, banyak mahasiswa memang ya kasih judulnya studi deskripsi. Ya kalau menurut saya nggak usah dikasih studi deskriptif gitu. Kita udah ngerti penelitian kualitatif pasti deskripsi gitu ya. Tapi itu tidak bisa disalahkan. Kenapa? Sudah sejak zaman dulu kita menemukan punya kakak kelas kita itu judulnya kayak begitu ya nggak, Bu, gitu ya, benar gitu ya. Bahkan mungkin ada di antara kita kayak gitu juga. Mohon maaf ini kalau tersinggung ya. Jadi boleh Mbak, sangat memang boleh, memang modelnya deskriptif ya. Apakah metode ini dalam penelitian sekarang bisa dilirik dalam dunia psikologi ya Bu? Oh, ya memang itu tadi ya seperti yang saya jelaskan. Tapi kan dalam hal ini hari ini kita akan membicarakan tentang desain, gitu. Nah, jadi Anda fokuskan. Saya ketika ingin mendeskripsikan tentang sesuatu, desain penelitian yang seperti apa yang akan saya pilih ketika saya melakukan riset kualitatif, begitu ya? Oke, berikutnya, sorry, kelewatan lagi. Oh, itu kan Mbak Ayu. Sekarang Mbak Desi. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ketika ingin mengetahui bagaimana dinamika psikologis pada individu yang homoseksual atau lesbian dan juga pecandu narkoba, apakah boleh jika objek dan sumber datanya hanya si subjek saja? Boleh kalau seandainya fenomenologi, gitu ya. Tapi kalau seandainya bukan fenomenologi, ya seharusnya kita harus melakukan cross check data dengan banyak hal, gitu ya. Atau diharuskan mendapatkan data dari orang-orang di sekitarnya. Kalau mau pakai data dari orang-orang sekitarnya, jadikan itu sebagai case study. Tapi ingat, seperti yang saya sampaikan tadi, case study itu berarti kan ada sesuatu yang unik gitu loh dari objek yang akan kita teliti ya Mbak. Lalu bagaimanakah cara menemukan dan menentukan teori yang relevan dengan tema atau topik penelitian tersebut? Bagaimana cara menemukan dan menentukan teori yang relevan?
dalam konteks penelitian kualitatif itu, teori itu bukan sesuatu hal yang urgent untuk ditulis gitu ya. Bahwasanya Anda bisa menemukan teori apapun kalau untuk riset kualitatif. Karena apa? Karena yang dipercaya di dalam konteks penelitian kualitatif itu adalah temuannya, bukan teorinya. Beda kalau kalian ingin melakukan penelitian kuantitatif. Teori itu menjadi baseline untuk kita mengkonstruk hipotesis. Kita ingin membangun hipotesis itu berangkat dari teori. Beda dengan penelitian kualitatif. Bahwasanya misalnya sekarang nih, Anda menemukan teori A untuk Anda tuliskan berhubungan dengan aspek penelitian Anda terkait misalnya dengan dinamika psikologis pada homoseksual yang mengalami kecanduan narkoba misalnya gitu ya. Misalnya itu judulnya tuh misalnya. Lalu kemudian Anda menggunakan teori homoseksual itu dari siapa ya? Saya tuh karena penelitiannya nggak model kayak begini sih Mbak, jadi saya nggak ngerti gitu ya. Oh misalnya pakai teori Freud aja lah misalnya ya. Itu tentang gangguan kepribadian kan homoseks juga gitu ya. Nah mau pakai teori itu boleh gitu ya. Lalu kemudian Anda ingin menggunakan teori yang lainnya itu juga boleh. Bahwasanya hasil penelitian Anda tidak sesuai dengan teori, it's okay, apa salah? Karena yang paling penting itu adalah dari temuan penelitian Anda, gitu ya, justru yang perlu dipaparkan. Adakah rekomendasi buku-buku atau sumber lainnya yang dapat dijadikan acuan untuk meneliti mengenai gangguan ketertarikan seksual ini, Bu? Waduh, saya nggak punya ya, Mbak. Riset saya itu nggak berhubungan dengan gangguan ini, ngapunten sangat ya, Mbak Desi Ramadayanti. Tapi kalau saya bisa arahkan, gitu ya, saya hanya bisa membantu itu, Mbak Desi bisa buka Google Scholar. Ya, nah, buka Google Scholar, Mbak, coba. Ya, nah, Anda buka Google Scholar, Mbak. Gimana caranya, Bu? Buka Google, ketik aja Google. Nah, Google, misalnya kayak gitu. Tulis SCHOLAR, wes, selesai. Klik. Nah, Scholar. Nah, pencet Google Scholar, udah. Nah, gitu ya. Lalu kemudian Anda mau, nah ini misalnya personality disorder, gangguan kepribadian. Anda bisa lihat cek di sini. Tapi dengan menggunakan keyword yang lain, Bu, misalnya sexuality disorder. Banyak, Mbak, di sini, Mbak. Nah, saya sarankan buat Mbak Desi, ketik lagi. Klik bagian yang ada PDF-nya. Karena kalau saya ada bagian PDF, berarti filenya itu bisa dibuka, gitu ya. Tapi kalau kayak gini nih, yang kedua nih, sexuality and obsessive compulsive, gitu ya, disorder. Itu nggak bisa dibuka, gitu. Kita harus bayar biasanya. Atau ya silakan dibuka dengan Sci-Hub. Kebalik Sci-Hub gitu ya. Ini dosen nggak bener ngajarin mahasiswa untuk ngekrek. Nah, pencet yang kayak gini nih ya. Yang ada PDF-nya ini loh, Mbak, gitu ya. Nah, nanti diklik ya. Tuh. Itu yang mungkin saya bisa bantu ya, Mbak. Sisanya saya nggak bisa bantu karena saya nggak itu bukan ranah bidangnya saya. Ngapunten guys sebelumnya. Oke, berikutnya. Waalaikumsalam Mbak Dinda. Berarti kalau kita mengambil metode penelitian fenomenologi dalam skripsi kita, berarti kita tidak menggunakan informan tahu yang lain seperti teman, keluarga, dan lainnya. Iya, benar, Mbak. Jadi kalau seandainya pendekatan kita itu fenomenologi, cukup orang yang memiliki fenomena itu aja yang kita teliti. Gitu loh. Nah, terus kemudian biar kita bisa percaya bahwa apa yang disampaikan oleh orang itu memang betul-betul, ya jangan lakukan wawancara cuma sekali selesai gitu loh. Satu, kedua gitu ya, kita perlu memiliki data yang relatif banyak gitu. Jangan mentang-mentang ada informasi bahwa dalam konteks penelitian kualitatif gitu ya, N bisa sama dengan 1 loh, lalu kemudian 1 beneran yang diteliti. Jangan gitu ya. Jadi lakukanlah penelitian misalnya ke 3 sampai dengan 5 orang untuk di riset gitu ya. Sehingga apa dengan jumlah sampel yang lebih banyak itu nanti kaya datanya, gitu, Mbak. Disitulah nanti teman-teman bisa melakukan triangulasi. Artinya apa? Ada sumber data lainnya. Tapi sumber data lainnya itu bukan dari informan ataupun key person ataupun significant person. Melainkan dari orang-orang yang memiliki karakteristik yang relatif sama gitu ya. Artinya dia juga menjadi sampel ataupun subjek dalam penelitian kita. Begitu nggih? Lalu kemudian pada penelitian studi deskripsi kualitatif itu seperti apa ya, Bu? Ya tadi saya sampaikan. Di dalam penelitian kualitatif, ya studi deskripsi itu ya memang semua penelitian kualitatif itu deskriptif, Mbak, gitu loh. Ya, tadi ya seperti saya sampaikan, memang pada umumnya kakak-kakak kelas gitu ya,
kakak-kakak dosen gitu ya. Itu ada yang sejak dulu kalau seandainya bikin judul kualitatif, studi deskripsi, studi deskriptif. Salah nggak? Ya nggak juga gitu. Gitu ya. Ya, bahwa studi deskripsi itu karena apa? Dalam konteks penelitian kualitatif dia ingin membedakan dengan penelitian kuantitatif. Ingat nggak? Kalau buka skripsi kuantitatif juga ada yang juga suka judulnya studi hubungan. Hubungan antara pengaruh. Nah, seperti itu juga studi deskripsi gitu misalnya ya. Rekan-rekan semuanya. Oke, begitu ya Mbak Dinda. Lalu kemudian Mbak Widiawati. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Jika ingin mengambil penelitian di rumah tahfidz, metode penelitian apa yang tetap untuk penelitian tersebut? Metode penelitian apa yang tetap? Tetap atau tepat ya? Oh, oke. Jika ingin mengambil penelitian di rumah tahfidz, metode penelitian apa yang tepat untuk penelitian tersebut? Tergantung. Loh, fenomenanya apa gitu loh. Nggak bisa kita kalau seandainya ingin menentukan suatu bentuk desain tanpa kita ngerti fenomenanya apa gitu. Jadi Mbak Widya sebaiknya ditentukan dulu masalah yang ada di rumah tahfidz itu apa gitu ya, sehingga bisa setelah ditelaah gitu, oh problemnya ini. Oke, nah baru dilihat dengan ini itu lebih tepat menggunakan desain penelitian kuantitatif atau kualitatif. Itu yang gede dulu gitu loh. Lalu kemudian oh kuantitatif nih. Kalau kuantitatif berarti harus ada kajian terkait dengan variabel variabel bebasnya gitu misalnya. Oh enggak, saya nggak mau karena nggak lebih kaya kajiannya nanti kalau seandainya saya pakai kualitatif riset misalnya. Nah kalau udah seperti itu berarti kita pakainya kualitatif. Nah kualitatif yang akan diteliti itu siapa dan yang akan yang lebih menarik itu ini pengalaman dari si santriwatinya atau si guru itu ustadznya misalnya seperti itu atau yang lainnya misalnya gitu ya. Jadi ngapunten saya nggak bisa jawab pertanyaan yang seperti ini karena problem base-nya itu apa itu yang saya nggak paham ya. Kecuali bisa disampaikan problem base-nya di sini. Oke. Oke, sama-sama terima kasih kembali Mas dan Mbak semuanya. Oke, tidak ada pertanyaan lagi. Yang lainnya mungkin ada yang ingin raise hand, mungkin sekalian tunjuk tangan. Enggak. Kenapa kok saya baru kayak gini aja udah ngeliat ke atas tuh, lihat tuh. Kayaknya jauh banget ya. Harus tundukkan pandangan. Oke, ada pertanyaan lagi, Mas Mbak? Aku di mute. Yang ini Bu. Oh gitu. Ya ada pertanyaan lagi Mas dan Mbak semuanya. Kalau nggak ada, bisa promosi ya. Oh iya, silakan Bu. Ini banyak yang saya suka. Oh ya sebentar. Mbak, tetap kayak gini ya posisinya sekarang. Oh. Saya mau kirim dulu ini capture-an. Saya belum dapat ini sekarang. Terima kasih Ibu atas penjelasannya ya, terutama tadi mengenai pelatihan kita mengenai desain penelitian kualitatif dan kuantitatif. Dapat disimpulkan tadi dari dua research design tadi, kalau yang kuantitatif seperti yang sudah kita sangat familiar gitu ya. Kalau kuantitatif, kuanti itu kan relate dengan numerik, dengan angka-angka gitu. Jadi nanti melibatkan mungkin alat ukur gitu, dan konteksnya bisa berupa correlational design, bisa berupa regresi, ada analisis kanonik, kemudian ada yang sifatnya perbandingan tadi kan banyak sekali yang dipaparkan oleh Ibu Aulia gitu. Sementara untuk penelitian kualitatif sendiri juga banyak ini ya ragamnya. Tadi ada 5. Saya hanya ini ya menyebutkan secara concise padat kayak gitu. Ada case study, kemudian ada fenomenologi, ada etnografi,
Dan mostly dalam penelitian kualitatif ini sifatnya adalah deskriptif, karena itulah yang mendiferensiasikan antara penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif, gitu ya Ibu. Tapi terlepas dari apakah terutama ini ya adik-adik mahasiswa ya, rekan-rekan mahasiswa yang sedang riset ya untuk tugas akhirnya, instead of kalian itu fokus dalam pendekatan penelitian mana yang kalian pilih, lebih dari itu kalian juga harus fokus pada teori mana yang akan kalian gunakan. Jangan menggunakan teori yang belum well established kayak gitu, seperti tadi FOMO gitu ya. Jadi kita disarankan untuk memilih teori yang sudah jelas gitu kan, sehingga kita bisa memetakan variabel-variabel yang sesuai untuk penelitian kita. Karena dalam penelitian itu tidak hanya yang penting aku selesai, tapi bagaimana kita bisa menikmati penelitian itu sehingga kita bisa melibatkan variabel yang sesuai dengan interest kita, minat kita gitu ya, yang menyebabkan nanti bahwa penelitian itu bukan sebagai beban gitu, tapi itu adalah sebagian part dari perjalanan akademis kalian yang harus kalian nikmati, seperti itu. Terima kasih Ibu Dr. Aulia, MPC MM Psikolog, atas pemaparannya gitu ya Bu ya. Kemudian juga atas tadi informasi yang diberikan terkait program pasca sarjana ya di Universitas Ahmad Dahlan gitu. Jadi setelah kalian menyelesaikan pendidikan S1, tetap semangat, kemudian kalian bisa improving skill kalian, terutama di bidang profesi psikologi gitu ya, entah kalian jadi psikolog pendidikan, atau psikolog PIO, atau klinis gitu, klinis anak atau klinis dewasa. Terima kasih sekali lagi, terima kasih Ibu atas kesempatannya hari ini. Dari saya sendiri, saya mohon maaf banyak kekurangan saya dalam menyampaikan, dalam membersamai Ibu gitu ya Bu. Demikian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Rukmawati sebagai MC. Baik, terima kasih Ibu Kusuma Kartika Himadarmayanti MSI yang telah memandu jalannya diskusi pada kegiatan pelatihan desain penelitian kuantitatif dan kualitatif. Sebelum saya tutup, tentunya ada pesan dan kesan sekaligus penutupan kegiatan secara resmi akan disampaikan oleh Ibu Dekan kepada Dr. Hajah Sudiah MAG, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Dan tentunya kita sama-sama hormati kegiatan tamu kita yang sudah sampai hari ketiga ya bersama ini, Bapak Ibu Dr. Aulia Psikolog yang sudah jauh dari Universitas Ahmad Dahlan, yang juga kita sama-sama hormati. Di sini ada Ibu Wakil Dekan 1 ya, beserta para peserta latihan desain penelitian kualitatif dan kuantitatif dari unsur dosen maupun dari mahasiswa. Begitupun dengan protokol. Ini besar. Mulai dari bagian tester yang 2 hari sampai menyelesaikan acara ini. Di awal tentunya kita pendekatan tidak menjadi Allah, karena kita masih diberikan kesehatan. Kita dapat terus beraktivitas pagi hari ini, mendapatkan materi yang sangat bermanfaat tentunya, tidak hanya untuk mahasiswa tapi juga mengupdate dari pengetahuan dosen. Salawat beriring salam semoga kita Ibu narasumber ya, Ibu Aulia. Tentunya secara pribadi dulu nih, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya
mulai dari pembukaan. Ya, yang pertama saya tidak bisa membersamai di kemudian kedua juga tidak bisa membersamai, dan alhamdulillah ini standby dengan satu ibu menjalani. Dan kegiatan itu perpustakaan ya salah ya. Alhamdulillah saya itu memantau sejauh sukses. Terima kasih selesai. Artinya dalam sebuah kegiatan pendidikan kita sudah menyatakan komitmen untuk menjalin kerjasama. Kita sudah luangkan untuk dan ini salah satu bagian dari pengajaran atau tidak lanjut dari ilmu tersebut. Kita sebenarnya fokus psikologi berharap tidak hanya kegiatan ini saja, membuktikan bagaimana kita membuktikan kebersamaan kita dalam hidup bersama. Kita juga tentunya berharap ada kegiatan-kegiatan lainnya. Dan itu juga mungkin berbentuk ya pastinya tridharma ya, pastinya tridharma. Kemudian visi meter, ya, juga ada dan kompetensinya, ya, kompetensi. Kalau sama-sama sekolah kan pasti ya. Mata kuliah yang terkait jelas kalau kita kan psikolog pendidikan ya, kemudian sains untuk yang emang kan ya, kemudian juga sosial ada sarah dan kuliah yang seperti itu. Kalau yang mata kuliah tidak memiliki dosennya bagaimana ya, misalnya apa namanya yang paling kita kekurangan yang tidak ada itu kita tuh tidak memiliki klinis. Jadi mata kuliah yang terkait dengan klinis bisa saja kita lakukan pertukarannya. Kita ikut saja di sana, bisa saja belajar. Sampai ya kita punya satu sebenarnya klinis, tapi dia udah diterima di rumah sakit ya. Jadi kita sementara ini memang berharap sebenarnya mata kuliah itu kalau bisa di semester yang akan datang kita sudah bisa juga menjalin bersama ya sudah masuk kita ikut nanti kuliah dulu nanti juga yang minta tolong dengan ibu tadi boleh ini apa di sana bisa disampaikan nanti dengan Pak Budi, kemudian mewakilkan dan kerja pasti. Di samping itu juga ini kan kita hari ini khusus dengan tentang pelatihan desain penelitian ya, baik kualitatif maupun kuantitatif. Dan saya juga berharap sebenarnya ini juga kita bisa tindak lanjuti dalam penelitian yang ada. Kemudian saling tukar menukar. Di sini kan kita sudah Sintarwa dan insya Allah progres OPW untuk menuju tingkat 1 harus fokus. Jadi nanti silakan dosen-dosen UAD mengirimkan artikelnya untuk masuk ke kita dan kita kolaborasi dalam menulis. Dan kita juga berharap nanti artikel-artikel yang kita punya dari dosen ini ya nanti itu juga salah satu dari kerjasamanya nanti kita sehingga misalnya nanti Ibu Sarah yang punya artikel nanti penulisnya ditambah dengan yang UAD jadi juga di sana nanti di sana Bu Aulia yang punya artikel di sini dan juga ikut berkontribusi pastinya kan kita tidak mungkin tidak hanya mengentor mungkin mengentor namun tidak bisa jadi mungkin maksudnya juga kayak gitu dalam implementasinya untuk penelitian juga mungkin memungkinkan untuk penelitian mandiri ya. Jadi ya paling tidak ini dulu yang bisa kita lakukan. Kalau sebenarnya nanti bisa pengambilan ya nanti pengambilan yang dilaksanakan oleh dosen UAD masalahnya merambah ke Sumatera Selatan. Ini bersama kami karena kita ada salah satu desa binaan.
pesantren, tapi memang khusus yang mengalami seperti kalau di Jawa Tengah itu kan punyanya Abah, Jawa Tengah, ya ada Jawa Barat, punyanya Abah, yang kalau kita di sini juga di Sumatera Selatan, karena belum tidak lagi termasuk Palembang, ya. Pesantren Ar-Rahman, nah, banyak yang di sana santri-santri yang dia rehabilitasi untuk penggunaan narkoba itu juga sudah menjadi apa namanya desa binaan kita. Nah, jadi saya tahu dan juga melakukan pengabdian di sini. Oke, ayo kita kolaborasi bersama. Nanti juga mungkin ikut juga ke sana. Ya, karena saya yakin saya di sana juga banyak sekali dan entah itu desa binaan, saya itu ada pengalaman binaan atau apa namanya desa sontoknya, alhamdulillah. Jadi itu sebenarnya yang kita harapkan lagi, tidak hanya tadi dalam bentuk kerjasama di atas kertas. Nah, juga disampaikan dengan Prodi, Wadek 1 dan juga Dekan tentunya. Wah, kita sangat senang sekali kalau memang itu bisa terwujud di tahun ini. Kita masih mempersiapkan semaksimal mungkin ya, mungkin awal tahun depan lambat mungkin kita sudah melakukan ya beberapa hal yang sudah saya sampaikan. Nah, untuk hari ini sekali lagi terima kasih kepada Ibu Aulia, banyak hal tadi yang sudah diberikan ya, ilmu yang sangat bermanfaat ya bagi dosen kami pastinya, bagi juga anak-anak kami yang memang sekarang ini sedang mempersiapkan diri untuk mereka ya, langsung menggarap pada skripsi. Kita juga sebenarnya pengen tertarik dulu ya. Kita juga lagi mau ngobrol juga dengan satu juga. Kemarin juga terinspirasi ya ketika kita sama Prof. Irwan. Jadi penelitian atau hasil penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa akhir itu tidak skripsi. Dia bisa memilih mungkin memang betul skripsi yang kita ujikan atau memang langsung pada ilmiah yang sudah terpublish. Jadi ini pun tapi kita harus menyiapkan dasar hukumnya, pastinya pedoman akademik kita harus tercampur menjadi itu sampai kira yang sangat bermanfaat sekali ya. Jadi ya kalau cuma skripsi minta maaf juga ya habis diujikan sudah saya simpan dokumentasi, ada beberapa skripsi yang belum bagus kita ya kita kelola bisa terpublish di jurnal yang kita punya ataupun kita sarankan untuk dikirim ke jurnal lain. Nah, kalaupun yang bagus yang kita sarankan untuk dikirim ke jurnal lain itu kan butuh proses lagi. Ini 2-3 kali terjadi. Jadi memang mungkin bagi mahasiswa tertentu yang pastinya yang mahasiswa bisa kita support, yang bisa dibimbing, yang pasti bisa berbimbing 1 dan 2 ya, itu bisa dilaksanakan. Ini juga menjadi PR kita dan menjadi keinginan kita juga. Semoga saja nanti bisa kita laksanakan. Dan salah satu tempatnya untuk mereka publish ya, dan kita bekerja sama dengan. Nah, kalau kita untuk yang di jurnal mahasiswa juga ada satu lagi ini namanya Jobs yang tadi dikelola Ibu Kusuma Sari Kartika apa ya? Saya namanya sih. Kalau nama anak-anak sekarang, kalau nama kita dulu kan pendek-pendek ya. Nah, sudah tapi bisa. Kan pendek-pendek semua. Kalau sekarang enggak bisa. Semuanya panjang-panjang. Jadi hal itu juga mungkin yang menjadi target-target kami ke depan. Ilmu yang disampaikan bisa bagi anak-anak saya dan bagi kita semua. Itu mungkin yang ingin saya sampaikan. Ya, alhamdulillah sekali lagi terima kasih. Kami berharap juga khususnya Bu Aulia tidak hanya sekali ini. Ini bukan pertemuan pertama datang ke Universitas Palembang. Insyaallah juga nanti akan ada pertemuan tidak lanjutannya yang memohon kepada juga untuk pemeriksaan kita. Terima kasih. Ya Allah yang dapat membalas semuanya.
saya. Assalamualaikum. Oh iya, maka saya dulu kegiatan tidak lagi bermuat dalam proses dari Pak Panino jalan dalam bentuk pelatihan desain penelitian kuantitatif dan kualitatif dengan membaca alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umi untuk sekaligus penutupan pada sore hari ini kegiatan desain penelitian kuantitatif dan kualitatif. Acara selanjutnya adalah penutup. Marilah kita tutup dengan bersama-sama melafazkan hamdalah. Baik, Bapak Ibu sekalian dan adik-adik mahasiswa yang masih bergabung di Zoom meeting, saya Lukmawati selaku MC mengucapkan ribuan terima kasih atas segala kerjasamanya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pantun terakhir ya Umi ya. Ibu Hajah pergi mengaji, pulang-pulang bawa bingkisan. Saya akhiri acara hari ini. Terima kasih dan semoga berkesan. Assalamualaikum semuanya. Yang sudah 1000